menjalankan hukum Taurat itu. Yeremia 33, 31, data 31 sampai 36, itu kita sudah di luar kepala itu. Bagaimana kemudian Tuhan menjanjikan suatu hukum baru, perjanjian baru, yaitu Tuhan memasukkan hukum Taurat itu ke dalam batin setiap Bani Israel. Bahkan kalau saudara Meme jelas membaca dan menelaah dengan kritis apa yang tertuang di dalam Yohanes 11 nomor 49, nomor 50 dan 51, jelas sekali di sana ini adalah satu hal yang sangat berbanding terbalik. Yesus kemudian diajarkan mati untuk menebus bangsa Israel, bukan bangsa yang lain. Oke, itu pun menebusnya bukan dari dosa, tapi menebus dari penjajahan Romawi. Catat itu. Nah, Al-Quran mengatakan hukum Taurat itu datang kepada Bani Israel, hanya untuk Bani Israel. Kitabnya Bani Israel menerangkan hukum Taurat itu juga hanya untuk Bani Israel. Di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya mengikat milik kepunyaan Yakub. Kedua, Mazmur 147 sangat jelas diterangkan bahwasanya hukum-hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan-ketetapan yang datang kepada Israel, tidak Tuhan berikan kepada bangsa lain. Ya, karena itu keliru besar ketika kemudian Vatikan menggunakan kitabnya orang Yahudi sebagai landasan bertuhan kepada manusia bernama Yesus. Nah, ini harus saudara pahami dulu. Dari mana benang merahnya? Kenapa Vatikan menggunakan kitabnya agama Yahudi? Silakan. Oke, baik, terima kasih paparan Bang Juma, ini memang bagus sekali, tetapi kita akan kembangkan menjadi dua arah ya. Iya. Kita akan kembangkan menjadi dua arah ya, Bang Juma ya. Iya. Oke. Yang mau kita kembangkan ini berkaitan tentang Tuhannya. Berkaitan tentang Tuhannya, kita kembangkan tentang Tuhannya atau masih berkaitan tentang hukumnya saja? Tuhannya, hukumnya, kitabnya, nabinya, terserah Anda. Baik, mantap. Saya lanjutkan paparan saya ya. Kenapa Romawi itu mengimani kitab para nabi? Saya sudah menjelaskan ini sudah berulang-ulang kali ketika dalam rangka saya berdebat ataupun berdialog. Nah, baik buat teman-teman netizen yang ada di bawah, maka simaklah baik-baik Profesor Meme Bos yang berasal dari Indonesia Timur ya, sama dengan Bang Juma, kami tetangga ini. Jadi sekarang kami berdialog timur sama timur. Jadi oke, saya lanjutkan lagi paparan saya yang sangat indah ini. Jadi saya ingin menguraikan sebuah kalimat dari mulut saya, bahwasan orang Kristen itu adalah umat yang mengimani kitab para nabi. Kami adalah umat yang mengaminkan kitab para nabi. Walaupun kitab para nabi itu ada golongan-golongan hukumnya itu hanya diperuntukkan kepada satu kaum saja. Saya memberikan salah satu contoh ketika kita hidup di dalam Indonesia ini, ada satu suku ataupun dua suku itu diistimewakan. Yaitu aturan-aturan dia itu tidak akan dijalankan oleh suku-suku yang lain seperti di Aceh. Di Aceh itu menjalankan syariat Islam. Berarti dia itu diistimewakan oleh negara. Nah, sama juga seperti ada di dalam Alkitab itu, hukum-hukum berkaitan tentang seremonial dan lahiriah. Apa seremonial, apa lahiriah? Seremonial itu tata cara ibadah. Contoh, Tuhan memerintahkan bangsa Israel bahwasan cara berdoa kalian itu menyembelih hewan atau gini-gini, itu disebut seremonial. Lalu lahiriah itu apa? Lahiriah itu hukum-hukum berkaitan tentang sunat ataupun makanan-makanan haram. Nah, kategori dua hukum ini memang ini dipersembahkan hanya kepada Bani Israel, dan memang ini hanya dispesialkan sama seperti bangsa Indonesia mengspesialkan salah satu suku, itu orang Aceh. Nah, harapan saya itu netizen-netizen yang ada di bawah itu harus benar-benar mencerna apa yang dipaparkan oleh Profesor Meme Bos ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Saya hanya mengungkapkan sebuah kata-kata dari mulut saya bahwasan orang Kristen itu adalah umat yang mengimani kitab para nabi dan mengaminkan. Kata aminkan di sini artinya kami itu mengiyakan ketika Tuhan itu pernah berbicara dengan para nabi, ketika Tuhan itu pernah menurunkan hukum-hukumnya kepada para nabi, ketika Tuhan itu menceritakan peristiwa penciptaan seluruh alam semesta. Itu yang harus kami aminkan.
Jadi kalau ada umat yang mengklaim bahwasan dia menyembah kepada Tuhannya para nabi, tetapi dia menyangkal tentang kitabnya para nabi, dia menyangkal ketika Tuhan mengklaim kepada para nabi bahwasan dia adalah pencipta alam semesta, maka saya pastikan orang tersebut tidaklah menyembah kepada Tuhannya para nabi, tetapi Tuhannya dia itu adalah Tuhan yang menyamar seperti serigala berbulu domba. Dan umatnya juga itu adalah umat yang menyamar seperti serigala berbulu domba. Jadi orang Kristen itu wajib harus mengimani kitab para nabi dan harus mengaminkan. Apa arti kata amin di sini? Aminkan itu harus membenarkan bahwasan narasi sebelum kedatangan Yesus itu Tuhan sudah pernah melakukan pembicaraan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu yang harus kami aminkan dan harus kami imani. Jadi kami tidak pernah menyangkal kepada kitab para nabi, kami tidak pernah menolak kepada kitab para nabi. Kami adalah umat yang mencintai kitab para nabi. Kami adalah umat yang menyayangi para nabi. Kami adalah umat. Aduh, langsung dipotong, stop katanya. Ya udah lanjutlah kalau gitu. Gantian lah, karena masih ada waktu lagi ya. Silakan. Koin jangan lupa Bang Andi, koin. Iya, nanti dikasih koin sama lo. Lanjut Bang Juma. Jadi gini Bung, kalau saudara mengatakan Kristen mengimani kitab para nabi, ya tidak masalah. Memang tugas kita begitu. Kristen Islam harus beriman kepada kitab para nabi. Tapi masalahnya sekarang ini adalah ketika Anda membawa-bawa nabi, satu, tidak ada nabi yang mengajarkan kemudian untuk menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menjadi manusia. Gak ada. Itu satu. Kedua, tidak ada nabi yang mengajarkan bahwa hukum yang datang kepada Bani Israel itu diperuntukkan untuk Roma, untuk Vatikan, untuk orang Indonesia. Tidak ada. Coba Anda tunjukkan di mana tertulis. Bahkan kalau Anda konsen terhadap serigala, serigala itu adalah Paulus. Serigala itu adalah pengikut Paulus. Karena serigala itu adalah Bani Yakub. Domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu adalah serigala. Kenapa bisa dikatakan serigala? Karena mereka nyamar seperti domba. Makanya mereka disebut serigala. Andai saja mereka tetap menjalankan kehidupan mereka normal, layaknya orang ateis, mereka tidak disebut serigala. Kenapa? Karena mereka tetap saja tidak menyamar. Nah, sedangkan yang dimaksud serigala nyamar domba adalah non-Israel yang menyamar seperti Israel. Nah, itu siapa? Kristen. Kristen bukan Yahudi, tapi ngaku sebagai Yahudi. Kenapa? Karena ada beberapa perangkat yang ada pada Kristen. Pertama, kitabnya Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Tuhannya Kristen mengambil dari Yahudi. Itu jelas itu. Jadi tidak bisa dipungkiri, sementara Tuhan dan juga kitab ini adalah dua hal yang menjadikan Kristen itu bisa menjual agama kemana-mana. Mengambil kemudian data dari Yahudi, kemudian mengajarkan kekristenan kemana-mana. Tanpa perjanjian lama, Kristen tidak laku. Oke? Tanpa membawa-bawa Tuhannya Yahudi, Kristen tidak laku. Tanpa membawa-bawa nabi yang datang ke Yahudi, Kristen tidak laku. Apasnya kemudian adalah Kristen tidak memiliki kapling. Pada saat nabi-nabi Yahudi datang mengajarkan kepada Bani Israel, Kristen tidak ada di situ. Orang-orang Yahudi mengajarkan agamanya hanya agama kekeluargaan. Hanya ke-12. Ini berapa ini? Hanya ke-12 suku Bani Israel. Al-Quran juga menarasikan itu. Di dalam surah Al-Ma'idah jelas sekali. Dalam surah As-Saf juga diterangkan. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Yang terakhir datang kepada mereka juga berkata, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum
musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawra wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Musa, Yesus, Isa mengakui mereka hanya untuk Bani Israel. Ayo, mana kitab yang diturunkan kemudian Allah kepada Bani Israel yang menerangkan bahwa kitab-kitab itu, ajaran itu kemudian dihususkan kepada Roma? Mana? Enggak ada. Sedangkan kitab dan hukum-hukum ketetapan yang datang kepada Bani Israel berlaku hanya untuk Bani Israel. Jadi kesimpulan saya, Kristen itu adalah ajaran serigala, nyamar domba. Artinya ajaran non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi. Seperti itu. Cakaruk Indonesia. Lanjut. Oke, baik, terima kasih. Apa saya harus nunggu dipersilakan oleh moderator atau Silakan. Lanjut Oke, aja. baik. Ini paparan Bang Juma ini sangat bagus sekali, tetapi memang maaf karena hari ini memang saya sudah terlalu lama beristirahat, jadi stamina saya ini bagus. Mungkin dialog kita ini akan panjang karena memang apa? Karena memang sudah saya persiapkan stamina saya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi saya memetik sebuah kalimat yang diungkapkan oleh Bang Juma ini. Beliau mengatakan bahwasan ketergantungan orang Kristen ini terhadap Tuhannya orang Yahudi. Saya katakan kepada Bang Juma bahwasan perkataan Bang Juma itu saya aminkan dan saya mengatakan itu 100%. Orang Kristen itu sudah pasti dia harus ketergantungan kepada Tuhannya para nabi. Jadi saya memberikan analogi, ya memang harus ditepuk tangan, harus memberikan satu penghormatan kepada Mememos dengan bertepuk tangan. Oke, saya lanjutkan. Orang Kristen itu kenapa dia harus ketergantungan kepada para nabi? Kenapa orang Kristen harus ketergantungan kepada kitab para nabi? Kenapa orang Kristen harus ketergantungan kepada Tuhannya para nabi? Karena Tuhannya para nabi itu, dia berbicara kepada nabi itu secara estafet. Jadi kami menolak saja salah satu kitab para nabi, maka saya katakan kepada teman-teman yang ada di bawah, berarti kami bukanlah umat yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma mengatakan bahwasan orang Kristen itu merubah Tuhannya para nabi menjadi seorang manusia. Kalimat-kalimat yang seperti ini yang terpapar di dalam telinga saya ini akan sangat menyakitkan sekali, tetapi maaf, Meme Bos mempunyai argumentasi yang sangat kuat. Argumentasi yang sangat kuat ini akan saya landaskan dari perkataan-perkataan Yesus, tetapi bukan atas kehendaknya Meme Bos, tetapi atas perkataan-perkataan Yesus. Baik. Orang Kristen tidak pernah menjadikan kitabnya, orang Kristen tidak pernah menjadikan Tuhannya para nabi menjadi manusia, tetapi memang Tuhannya para nabi itu yang ingin menjadi manusia. Bukan orang Kristen yang menginginkan Tuhannya para nabi menjadi manusia. Tetapi jangan tertawa Bang Andi. Kita lanjutkan ya. Enggak apa-apa yang terlalu serius, terusin. Enggak, karena memang profesor harus gitu Bang Andi. Iya, terusin. Kita lanjutkan. Saya ulang sekali lagi bahwasan orang Kristen itu bukan atas kehendaknya untuk menjadikan Tuhannya para nabi itu menjadi manusia, tetapi memang Tuhannya para nabi itu ingin menjadi manusia. Apa ayatnya? Ayatnya ada. Ketika Tuhan sudah menyampaikan kepada nabi untuk membimbing bangsa Israel, tetapi pada kenyataannya para nabi itu sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Salah satunya adalah anaknya Daud, Salomo. Salomo adalah manusia pilihan Tuhan, tetapi di zaman Salomo itu dia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Dia tidak lagi mengurusi umatnya Tuhan, tetapi dia sibuk mengurusi dirinya sendiri dengan mengawini banyak istri, menyembah kepada tuan-tuan istrinya, yaitu menyembah kepada dewa Baal dan dewa Nebo. Maka apa kata Tuhan kepada para nabi? Di dalam Yeskiel 34 ayat 1 sampai habis, apa kata Tuhan? Aku tidak akan lagi menggunakan para nabi untuk membimbing domba-dombaku, tetapi aku akan menggembalakan mereka dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan kepada apa? Kepada siapa?
janji Tuhan kepada seluruh umat manusia bahwasan dia tidak akan lagi menjadikan para nabi itu sebagai penggembala umatnya, tetapi dia mau mengembalakan dengan tangannya sendiri. Nah, kita lihat, apakah peristiwa ini akan terjadi? Ya, peristiwa ini akan terjadi ketika di zaman Maria, Tuhan tidak lagi menggunakan para nabinya sebagai partner dalam melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia, tetapi dia hanya menjadikan seorang wanita satu-satunya di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai partner dalam melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia. Dari Maria inilah dia menjadi seorang manusia. Dari Maria inilah dia membimbing umatnya dengan tangannya sendiri. Inilah janji Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dia harus membimbingi manusia itu dengan tangannya sendiri. Dia tidak akan lagi menggunakan para nabi. Dan terbukti ketika Tuhan sudah menjadi manusia, apa kata Tuhan kepada murid-muridnya? Umat-umatku mendengarkan suaraku, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenali mereka. Jadi hanya umat Tuhan yang mengenali Tuhan. Jadi bangsa-bangsa kafir, bangsa goyim itu tidak akan pernah mengenal Tuhan karena mereka tidak beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Tuhan menjadi manusia itu bukan atas kehendak orang Kristen, tetapi atas keinginan Tuhan itu sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang diikat oleh iblis. Inilah Tuhannya para nabi, telah menjadi manusia, berbicara dengan manusia secara intens untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Ini Tuhan yang benar. Apa masih mau dilanjutkan atau memang mau dikasih kesempatan kepada Bang Juma ini? Ya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Nabi mengajarkan Tuhannya jadi manusia. Tuhannya jadi. Oke, baik, terima kasih. Dua. Oh, langsung dijawab atau memang langsung dijawab atau memang nunggu? Oke. Langsung jawab. Oke. Para nabi tidak pernah mengajarkan bahwasan Tuhan itu menjadi manusia. Jangan tertawa dulu. Yuk, saya lanjutkan ya. lucu, masa nggak ketawa? Oh ya, oke. Iya, ketawa dulu Bang, ketawa dulu Bang. Iyalah. Saudara mengatakan Tuhannya jadi manusia, maksudnya Tuhannya Yahudi. Saya minta dalilnya mana? Anda katakan tidak ada. Berarti ada konspirasi besar dari keinginan-keinginan orang-orang di luar Yahudi yang ingin mengeksiskan kemudian Tuhannya Romawi, yaitu Zeus atau Hercules jadi manusia. Itu baru betul. Jadi yang menjadi Yesus itu bukan Tuhannya Yahudi, karena Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, tidak ada. Dan setelah aku juga tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tiba-tiba Kristen membentuk Tuhan dalam rupa bentuk manusia daging. Jadi yang ada di Kristen ini bukan Tuhannya Bani Israel yang menjadi manusia, tapi Tuhannya nenek moyangnya Romawi, yaitu Zeus. Gitu, tepuk tangan untuk Bang Suma. Mei, dipertegas Mei, kalau tidak ada ajaran para nabi Tuhan menjadi manusia, sumber ajaran ini dari mana? Lanjut Mei. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Bang Juma ini, tetapi beliau ini salah karena sedang menghadapi meme bos yang sedang on fire. Oke, saya lanjutkan ya. Pertanyaan ini sangat bagus. Beliau menuntut kepada saya, tunjukkan kepada saya yang terkonfirmasi di dalam perjanjian lama, bahwasan Tuhannya para nabi itu mengajarkan tentang bahwasan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Saya ingin mengutip sebuah ayat di dalam kitabnya Musa, bahwasan di dalam perjanjian lama itu Tuhan itu pernah berinkarnasi menjadi makhluk. Di dalam Keluaran 19 Tuhan berinkarnasi menjadi awan ataupun api. Di dalam Keluaran 3 Tuhan berinkarnasi menjadi api. Lalu kapan Tuhan ini akan berinkarnasi menjadi manusia? Apakah kita harus mengetahuinya? Tidak. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 apa kata Tuhan kepada Yesaya? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukan jalanku. Artinya rancangan Tuhan itu tidak akan dapat terdeteksi oleh manusia. Kapan saja Tuhan ingin menjadi manusia,
manusia tidak akan bisa mendeteksi Tuhan bahwasan kapan dia harus menjadi manusia. Buktinya ketika di zaman Musa, dia menjadi awan ataupun api. Apakah manusia sudah bisa dapat mendeteksinya? Tidak. Tetapi Tuhan memberikan satu kejutan ketika di zaman Musa untuk membuktikan kebenaran kepada Bani Israel bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Dia menunjukkan satu pembuktian kepada mereka dengan menjadi awan ataupun api. Maka sebuah rahasia yang ada di dalam diri Tuhan ini tidak akan bisa dijangkau oleh manusia. Kalau manusia sudah bisa menjangkau rancangan Tuhan, kalau manusia sudah bisa menjangkau rencana Tuhan, maka saya katakan manusia tersebut saya harus menyembah dia sebagai Tuhan. Tetapi tidak. Manusia tidak akan bisa menjangkau rencana Tuhan. Maka ketika di zaman Bunda Maria, apa kata Yesus? Aku telah turun dari langit. Ini adalah salah satu bentuk pembuktian bahwasan Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia dengan mengatakan aku telah turun dari langit. Tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang manusia yang bisa turun dari langit kecuali Tuhan dan malaikat. Tetapi ketika Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia mengatakan aku telah turun dari langit. Salah satu pembuktian bahwasan dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat, tetapi dia hanya mengatakan bahwasan jikalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapakku. Perkataanku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia adalah melakukan pekerjaannya. Ini adalah salah satu bentuk. Jangan tertawa dulu, enggak. Ini enggak enak jadinya Bang Andi, moderator. Hantam dulu orang itu. Silent dulu, hanya Bang Juma sama Mimi bos, sama moderator ya. Dalil diminta dalil. Oke, dalilnya sudah saya katakan tadi ketika dalam keadaan sebagai manusia. Apa kata Yesus di Yohanes 6 ayat 37 sampai 38, 39 dari 35? Apa kata Yesus? Aku telah turun dari surga. Kalau sudah dikatakan turun dari surga, berarti dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Karena ketika dalam keadaan sebagai manusia, Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan malaikat. Tetapi dia hanya menyamakan dirinya dengan sosok Tuhan yang ada di dalam kitab para nabi. Apa katanya? Jikalau kamu tidak percaya bahwasan aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini kata Yesus kepada Bani Israel. Untuk membuktikan bahwasan dia adalah Tuhan dengan mengatakan dia turun dari langit, itu sudah cukup bagi manusia bahwasan dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Amin, haleluya. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Semoga pencerahan dari Profesor Membos ini akan menyadarkan kalian pada malam hari ini. Silakan Bang Juma Hantam. Aduh Bang, kalau Anda mengatakan Yohanes 6 itu sebagai dasar kemudian sebagai pijakan mempertuhankan Yesus, di dalam Yohanes 8:42 Yesus mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu dulu pahami. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku. Karena yang maha berkehendak adalah Tuhan. Yang turun adalah Yesus. Kalau dia mengatakan, aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri, berarti dialah sang Tuhan itu. Tapi sangat disayangkan, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Dari situ aja kita sudah final. Yesus datang dari langit katanya. Yesus dari surga katanya. Tetapi ketika sampai ke bumi, dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia suruhan. Saya mau tanya pada saudara Mimi. Ketika Yesus mengaku dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apakah yang datang ini adalah yang maha berkehendak? Jawab. 2, 3. Oke, baik. Terima kasih paparan Bang Juma ini sangat bagus. Bukan paparan, pertanyaan. Apakah yang datang ini adalah yang maha berkehendak? Syukran. Oke, baik. Saya akan paparkan pertanyaan Bang Juma ini memang sangat bagus sekali ya. Beliau bertanya kepada saya. Boleh nggak sambil tiduran? Boleh. Sambil ini buka musik Bang. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang misteri ilahi. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang Allah Maha Hadir.
Ini yang harus kita pegang, sebuah kalimat dari saya bahwasan berbicara tentang Yesus ini artinya berbicara tentang misteri ilahi. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang Allah Maha Hadir. Ayat di mana Allah Maha Hadir? Ketika Yesaya berkata bahwasan ketika aku melihat wajahku ke barat, engkau ada di barat. Ketika aku menghadapkan wajahku ke langit, engkau ada di langit. Di situ ayat berbicara bahwasan Allah itu Maha Hadir. Nah, sekarang kita berbicara tentang apakah yang hadir ini adalah yang maha berkehendak? Oke, baik. Apakah yang hadir di bumi ini adalah maha berkehendak? Adalah Yesus. Dia yang maha berkehendak. Baik. Yesus berkata begini. Perkataanku ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dia yang... Jangan tertawa dulu karena profesor sedang menjelaskan. Ini seorang guru yang lagi memaparkan kepada netizen. Jadi Ingat. Pertanyaan saya, Bung. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Tuhan itu maha berkehendak. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini adalah yang maha berkehendak? Apakah yang diutus ini adalah yang maha berkehendak? Jawab. Oke, saya ambil ayat dulu ya. Ya, baik. Pertanyaan Bang Juma ini, apakah Yesus ini maha berkehendak atau yang mengutus dia ini yang maha segala kehendak ya? Itu yang dipertanyakan ya. Ya, Bang Juma ya. Apakah yang datang diutus itu adalah dia yang maha berkehendak itu sendiri? Oke, baik, saya akan jawab. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus, artinya kita berbicara tentang firman Allah. Berbicara tentang Yesus, ya oke, sabar dulu. Nanti saya akan jelaskan secara detail, karena profesor itu harus membutuhkan waktu 1 menit, 2 menit. Oke. Profesor kamu linglung. Oke. Pertanyaan saya sederhana loh. Teman-temanku di YouTube juga tertawa-tertawa itu. Orang-orang di YouTube pada tertawa. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang firman Allah yang menjadi manusia. Berbicara tentang Yesus artinya berbicara tentang Allah Tritunggal. Nah, di dalam kekristenan itu mengkonfirmasikan bahwasan Tuhan kami itu esa, tetapi mempunyai 3 pribadi. Nah, Yesus ini apakah Bapa itu sendiri? Yesus ini ternyata dia bukanlah Bapa itu sendiri, tetapi dia adalah firman Bapa yang satu hakikat dengan Bapa itu sendiri. Jadi Yesus itu turun ke bumi itu bukan atas kehendak dia sendiri, tetapi kehendak Bapanya untuk mengutus dia ke bumi untuk melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia. Karena dia adalah firman Bapa turun untuk menyelamatkan manusia, seperti yang terkonfirmasi di dalam Yesaya 55 ayat 11. Firmanku kembali kepadaku, dia tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang ku kehendaki. Artinya di zaman Yesaya itu, bentar Bang Juma. Artinya di zaman Yesaya itu Yesaya berapa? Yesaya 55 ayat 11. Iya, tahu. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang apakah yang datang ini adalah dia yang berfirman di Yesaya 55:11 itu? Benar. Dia. Bukan yang datang menjadi Yesus itu adalah. Oke, saya lanjutkan. Dia atau bukan? Ya, mohon sabar, saya lanjutkan dulu paparan dia saya. Atau bukan? Yang berbicara dengan Yesaya, yang berbicara dengan Musa, yang berbicara dengan para nabi itu adalah firman-Nya yang diutus Yang oleh saya Bapa. tanya, apakah Yesus adalah Yesus yang berkata di Yesaya 55 nomor 11? Apakah itu perkataan Yesus? Yang berbicara dengan Musa, firman, yang berbicara dengan Yesaya, yang berbicara dengan para nabi sebelumnya itu, firman itu telah menjadi manusia yang disebut dengan Yesus. Pak Prof, yang saya tanya, Yesaya 55 nomor 11. Segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali. Bukan segala. Firmanku yang kuutus kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Bukan segala firman. Baca dulu baik-baik.
Oke, Firman baik. yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang aku perintahkan kepadanya. Dia Betul? melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Itu Betul? narasi yang benar. Oke. Berarti di situ ada yang maha berkehendak. Benar. Betul? Benar. Nah, sekarang Yesus dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Itu jangan dilanjutkan aja, dilanjutkan. Apakah dia yang maha berkehendak yang berkata di dalam Yesaya itu adalah Yesus yang adalah Tuhan Anda yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Dia pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Jawab. Pribadi yang sama. Bagaimana Anda mengatakan pribadi yang sama? Yang satu memerintahkan firman keluar dari mulutnya dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang satu mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda mengatakan satu. Gimana ceritanya nih? Oke, baik. Profesor kok kayak gini? Saya akan jawab. Saya akan menjelaskan secara detail tapi jangan dipotong ya. Tunggu dulu. Anda sehat kan malam ini? Sehat sekali karena saya memang siapkan stamina saya untuk berdialog dengan Bang Juma pada malam hari ini. Dengarkan. Ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Baik, atas kehendak Bapa. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Ini waktu dulu ya. Apakah Yesus dan Bapa adalah sama? Sama, satu. Oke, Jelas. saya jelaskan dulu ya. Salah. Bagaimana ceritanya? Pribadi yang sama, Oke, saya Yesus jelaskan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku Iya. datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendaknya. Kenapa Anda mengatakan sama? Oke, baik, saya akan jelaskan dulu secara detail tapi kasih waktu. Oke? Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bang Juma kepada saya. Jadi begini ya, Tuhan kami itu Tuhan yang sangat maha kuasa. Kemahakuasaan dia itu sangat luar biasa, kedahsyatannya dia itu sangat luar biasa. Maka dia berbicara di dalam 2 Tawarik 6 ayat 18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih dari rumah yang kudirikan ini. Artinya, Bapa yang kami sembah sebagai YHWH itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Jikalau memang dia turun ke bumi, maka bumi ini akan hancur lebur. Lalu bagaimana cara YHWH ini berbicara dengan para nabi sebelum kedatangan Yesus? Ternyata Tuhan itu kalau mau berbicara dengan para nabi itu dia mengutus firman-Nya turun ke bumi, memancarkan cahayanya itu dari surga turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabinya. Jadi dia melalui perantaranya itu firman-Nya ini untuk berbicara dengan para nabinya. Maka di dalam Yesaya 55 ayat 11, apa kata Tuhan kepada Yesaya? Firman-Ku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang ku kehendaki. Artinya, sang firman yang turun berbicara dengan para nabi mulai dari Musa, Yesaya, Yeskiel itu adalah sosok yang diutus oleh Bapaknya. Maka dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Bentar. Maka dia melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Maka ketika Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapaknya, itu benar. Aku diutus oleh Bapaknya. Bukan. Apa yang dipertanyakan Bang Juma tadi? Aku diutus oleh bapaknya Nana. Aduh, Mei, panjang lebar saudara Prof menjelaskan. Anda ingin berkelit, tapi nggak bisa. Yesus datang mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa demikian? Sebab Yesus itu dikagetkan. Kok tiba-tiba aku ada di dunia? Ini yang menciptakan saya siapa? Ini yang mengutus saya kok siapa ya? Kok tiba-tiba saya lahir ada di Yerusalem, dibesarkan sama seorang wanita bernama Maria. Yesus kaget. Dia tidak pernah sadar kalau kelak dia akan diciptakan, diutus, menyampaikan risalah kepada Bani Israel.
Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Nah, ketika Anda mencoba mengambil data Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Jadilah terang. Firman itu tidak keluar dengan sia-sia. Terang jadi. Jadilah malam. Firman itu tidak sia-sia. Jadi malam. Jadilah bumi. Firman itu keluar tidak jadi sia-sia. Jadi bumi. Jadilah hamil. Lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus. Hamil, lahir. Tidak sia-sia. Jadi kedudukan daripada Yesus tiba-tiba saja diciptakan. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, Maria hamil yuk, hamil. Lahirkan seorang manusia, lahirkan seorang manusia. Itu Mazmur 33 nomor 9. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kedatangannya bukan atas kehendaknya. Perkataanku bukan dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Pekerjaannya, mujizatnya bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan yang mengutus dirinya. Yohanes 5 nomor 30. Apalagi? Yohanes 8, 16, 17, 18, 19. Aku menghakimi bukan dari diriku sendiri. Penghakimanku karena aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus. Tidak ada daya Yesus itu. Dia datang bukan atas kehendaknya, berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus dari Nazaret adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini bukan Tuhan, dia utusan Tuhan, dia alat Tuhan, dia kurirnya Tuhan, dia pesuruhnya Tuhan, dia hambanya Tuhan yang diberi bekal berupa senjata mujizat agar supaya Tuhan bisa melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus. Yesus bukan Tuhan, tetapi dia kemudian menjadi Tuhan di Kristen. Kristen pertama kali itu dipatikan atas apa yang diajarkan Paulus di Antioquia. Mengambil kitabnya orang Yahudi yang hanya untuk orang Yahudi, lalu dijadikan kitab itu batal, lalu kemudian menjual konsep dogma doktrin perjanjian baru. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kita lihat tadi, Tuhan tidak pernah membentuk dirinya menjadi makhluk. Yesus dibentuk menjadi daging, berarti dia bukan Tuhannya Bani Israel. Kalaupun dipaksakan menjadi Tuhan, maka Tuhan yang dimaksud di sini bukan Tuhannya Bani Israel, tetapi Tuhannya Romawi, Tuhannya Yunani, yaitu Zeus. Pahami itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Bang Juma dulu, maka aku akan menjelaskan konsep Thank you, ritual. Bang. Ya. Wow, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, Meme Bos dapat kucing. Lanjut. Yehuda Oke, yang baik. hadir tadi itu. Yehuda, singa kecil. Oke. Artinya, menjelaskan Yesus artinya kita berbicara tentang Tritunggal dulu ya. Jadi di dalam 2 Tawarik tadi sudah sangat dijelaskan bahwasan Tuhan kami yang kami sebut sebagai Bapa, yang namanya adalah Yahweh itu tidak akan mungkin turun ke bumi, karena memang bumi tidak akan bisa menampung dia, karena memang langit yang mengatasi segala langit juga tidak akan bisa menampung dia. Apa alasannya? Karena kedahsyatannya. Lalu bagaimana cara Tuhan itu untuk berbicara dengan para nabi? Apakah dia harus teriak dari atas? Tidak. Ternyata Tuhan ini mempunyai 3 pribadi, yaitu Bapa itu mengutus firman-Nya itu turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabi. Contoh seperti di zaman Musa. Tuhan itu mengutus firman-Nya turun ke bumi itu, berbicara dengan nabi itu, firman ini bisa berteofani menjadi awan ataupun api. Jadi yang berteofani menjadi awan ataupun api ini bukan Bapa, tetapi firman-Nya. Nah, selanjutnya itu, sang firman itu turun ke bumi itu atas kehendak Bapaknya. Jadi Bapaknya itu memerintahkan firman ini turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabi. Bukan Musa saja, tetapi seluruh para nabi. Jadi yang berbicara dengan para nabi, yang menjadi perantara antara nabi dengan Bapa itu adalah firman-Nya. Jadi firman Bapa ini adalah satu. Nah, kita analogikan kepada matahari. Nah, sekarang kita lanjut ke analogi matahari ya. Karena memang Meme Bos sedang menjelaskan teologisnya. Saya lanjutkan ya. Tuhannya Kristen itu Tuhan esa tetapi mempunyai 3 pribadi.
Jadi Bapa dan Yesus itu adalah satu. Dinda Ali. Matahari. Jangan dipotong dulu, siapa yang jangan potong. Jadi Ya, sorry. Pertanyaan saya kok kemana-mana jawabannya, Bang. iya nanti saya akan jawab, gampang. Saya akan jawab. Jadi yang berbicara dengan para nabi itu bukan yang turun berbicara dengan para nabi itu bukan Bapa itu, tetapi firman yang diutus oleh Bapa itu, dia yang melakukan pekerjaannya. Nah, firman ini dengan Bapa apakah satu hakikat? Satu hakikat. Nanti saya akan jelaskan. Nah, firman dan Bapa ini kita menganalogikan dengan matahari. Matahari dan cahaya itu adalah satu. Matahari turun ke bumi itu sudah pasti atas kehendak matahari. Kalau tanpa matahari, cahaya matahari tidak akan turun ke bumi. Apakah cahaya matahari ini bisa dipisahkan dengan matahari? Tidak akan bisa dipisahkan. Apakah mereka satu? Satu. Apakah matahari bisa turun ke bumi? Tidak bisa. Apakah bumi bisa menampung matahari? Tidak akan bisa. Apa alasannya? Matahari terlalu dahsyat, tidak akan bisa ditampung oleh bumi. Lalu bagaimana cara matahari itu memperkenalkan dirinya kepada manusia? Dengan mengutus cahayanya ke bumi. Apakah bumi bisa menampung cahaya matahari? Bisa. Nah, sama seperti Yesus itu, Tuhan kami itu mempunyai firman yang memancar dari surga itu ke bumi, yang bisa ditampung oleh bumi. Dan Bapa tidak akan mungkin turun ke bumi. Jika Bapa turun ke bumi, maka bumi itu akan hancur lebur karena kedahsyatannya. Matahari tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau matahari turun ke bumi, bumi akan hancur lebur karena kedahsyatannya. Tetapi bumi bisa menampung cahaya matahari, tetapi bumi bisa menampung firman-Nya Tuhan. Itu adalah persamaan ataupun analogi berkaitan tentang Allah Tritunggal dengan matahari. Jadi cahaya matahari dengan matahari adalah satu, mereka bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Yesus dan Bapa adalah satu, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Bapa tidak turun ke bumi tetapi firman-Nya yang turun ke bumi. Matahari tidak turun ke bumi tetapi cahayanya yang turun ke bumi. Maka apa kata Yesus bahwasan dia diutus itu benar. Nah, berkaitan tentang Yesus diutus itu benar, di Yohanes 8 ayat 42 saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia mengatakan, dia datang dan keluar dari Allah. Cahaya matahari itu sudah pasti keluar dari matahari untuk menjangkau bumi. Dan Yesus itu keluar dari Allah, turun ke bumi untuk menjangkau bumi, untuk berbicara dengan para nabi adalah Yesus. Karena Bapa tidak akan mungkin turun ke bumi. Inilah analogi yang paling tepat. Ini adalah doktrin yang paling tepat untuk dijelaskan. Gantian. Oke, maka saya memperkuatkan satu ayat. Yesus mengatakan bahwasan aku dan Bapakku adalah satu, sama seperti cahaya matahari dengan matahari adalah satu, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Aku dan Bapakku bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Amin, haleluya. Semoga pencerahan dari saya ini dapat menyadarkan teman-teman semua. Oke, saya ikuti. Di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik yang kita tahu 16 nomor 8. 2 Tawarik 6 nomor 18. Benarkah Tuhan akan turun ke bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit. Ini langit, ada lagi langit, ada lagi langit. Ada langit di atasnya yang menaungi semua langit-langit yang ada di bawah. Tidak dapat memuat Allah, apalagi rumah ini, apalagi rahimnya Maria. Lalu kemudian saudara mengambil analogi matahari. Pasang kuping baik-baik. Matahari bersinar ke bawah, kena bumi. Oke? Sinar matahari ini kemudian Anda katakan analogikan sebagai Yesus. Kalau ini Anda analogikan seperti Yesus dengan Sang Tuhan, keliru besar. Matahari ketika bersinar ke bawah, redupnya matahari itu tergantung daripada bagaimana matahari ini tertutup awan atau tidak. Paham ya? Redupnya matahari. Maka ketika matahari kemudian menginginkan cahayanya itu kembali terang tanpa kemudian redup, ya, maka tidak membutuhkan bantuan apa-apa. Selain daripada sinar matahari tidak pernah redup, melainkan awan yang menutupinya lah yang membuatnya redup. Sekarang permasalahannya adalah, bisakah Yesus hidup tanpa nasi, tanpa ikan goreng, tanpa air minum?
Bisa? Bisakah Yesus tanpa buang sebulan? Tanpa buang pipis sebulan? Bisakah Yesus hidup tanpa nenen ke ibunya? Matahari, mau dia bersinar ataupun tidak, sinar matahari tidak berpengaruh apa-apa. Dan apabila dia redup, sinar matahari tidak butuh dicas oleh benda lain. Sinar matahari apabila dia redup tidak membutuhkan oksigen atau bantuan sinar matahari yang lain. Oh, matahari lagi redup, kita cas yuk. Enggak. Yesus lagi lemas-lemasnya, butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh nenen, butuh tidur. Dalam natur manusianya. Nah, ini analogi matahari yang tadi. Bagus. Jangan juga ngatur sinarnya. Sinarnya bisa diatur enggak? Enggak bisa kan? Bisa enggak kemudian ketika sinarnya ini redup, ada kekuatan yang bisa membuatnya menjadi terang. Layaknya Yesus yang lagi redup dicas oleh malaikat. Jadi analogi Anda keliru. Sangat-sangat keliru. Tidak bisa dijadikan sebagai analogi. Saya minta jangan Anda ulangi analogi itu. Kasihan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus yang adalah manusia Anda jadikan sebagai Tuhan, di mana Anda bisa berpijak? Kitabnya para nabi, nabi-nabi itu sendiri tidak pernah kemudian mengajarkan Tuhannya bisa menjadi manusia. Ingat tadi 2 Raja-Raja 6 nomor 18. Tuhan tidak bisa datang. Maka kemudian karena Tuhan tidak bisa datang, maka Tuhan mengambil perantara, yaitu manusia. Mereka disebut nabi, mereka disebut rasul. Dialah perantara daripada Tuhan. Makanya kisah para rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kalau bukan atas kehendakku, berarti atas kehendak yang lain. Kalau bukan atas kehendakku, berarti aku bukan yang maha berkehendak. Kalau bukan aku yang maha berkehendak, maka aku bukan sang Tuhan. Aku hanya makhluk utusan Tuhan. Tolong dipahami itu. Tolong dipahami. Makanya saya katakan di awal bahwa ajaran Taurat itu adalah ajaran yang dikhususkan hanya untuk Bani Israel toh. Bukan untuk di luar Bani Israel. Karena kapan keluar dari Bani Israel, maka ajaran itu berubah secara frontal 380 derajat. Dan terbukti betul. Karena yang menerima ajaran Taurat atau perjanjian lama atau Septuaginta adalah orang Romawi Yunani yang memang dari nenek moyang mereka menganut ajaran animisme, menyembah kepada roh-roh, maka ajaran Yesus kemudian diedit sedemikian rupa untuk menyamanyamakan antara ajaran Zeus dan ajaran Yesus, antara ajaran Romawi kuno dengan ajaran para nabi. Itu dicampur menjadi satu, sehingga yang tadinya Elohim yang tidak bisa membuat dirinya menjadi makhluk, seketika begitu maju jatuh di meja patikan berubah menjadi Tuhan. Ingat, ketuhanan Yesus nanti setelah konsili Nikea di tahun 325 Masehi, barulah kemudian Yesus didudukkan masuk menjadi Tuhan di antara 3 Tuhan. Itu konsep dari mana? Romawi Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Kecuali Saudara Mei, kalau Anda bisa membuktikan bahwa para nabi Bani Israel mengajarkan kepada kaumnya yaitu Bani Yakub bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa nusul menjadi makhluk, baru Anda bisa dibenarkan. Itu pun cuma sedikit. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas paparan Bang Juma, ini sangat bagus sekali. Tetapi kita akan lihat perkembangan ke depannya ini, apakah beliau masih bisa memimpin atau tidak. Baik, saya akan lanjutkan paparan saya ya. Saya sudah menganalogikan sebuah matahari dengan Tuhan itu, saya rasa itu sudah sangat tepat. Tetapi bukan berarti saya menyamakan Tuhan dengan matahari, tetapi ini hanyalah sebuah analogi untuk menyadarkan teman-teman itu supaya bisa memahami Tritunggal yang disembah oleh orang Kristen.
Jadi Tuhan kami itu kenapa dia harus mempunyai 3 pribadi? Karena pribadi yang lain itu untuk membuktikan kemahakuasaan dia itu kepada manusia. Lalu Bang Juma menyinggung tentang Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Ia nenen kepada ibunya, ia berak, ia kencing. Saya sudah menjelaskan dari kemarin bahwasan firman Allah itu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia itu di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apakah ada Tuhan yang lain berani untuk merendahkan diri, rela untuk menyelamatkan manusia? Saya katakan kepada Anda bahwasan Tuhan yang lain itu adalah Tuhan yang paling egois. Dia lebih mementingkan derajatnya paling tinggi daripada untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan yang kami sembah tidak. Dia rela merendahkan dirinya. Dia rela menjadi manusia. Dia rela nenen. Dia rela kencing. Dia rela makan. Hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang itu Tuhannya, saudara. Oke. Jangan dipotong itu dulu, Bang. Tuhannya Kristen. Belum selesai, Bang. Belum selesai, Bang. Jangan dipotong dulu. Tuhannya Kristen memang kita akui itu. Ya, saya lanjut dulu. Ini masalahnya adalah Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Tuhannya dulu, Bang. Kristen. Jangan dipotong. Masih waktu saya lanjutkan ya. Sedikit lagi ya. Oke. Dan harus memang gitu. Oke. Orang Kristen harus percaya diri, jualan Oke, Yesus. saya lanjutkan. Jangan Tuhannya Yahudi yang diklaim. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi Tuhan kami ini bukan Tuhan yang egois, tetapi Tuhan kami ini hanya ingin menyelamatkan manusia dari dosa yang diikat oleh iblis ini. Dia rela merendahkan dirinya menjadi seperti manusia hanya untuk menyelamatkan mereka. Jadi ketika Bang Juma menyinggung tentang kemanusiaan Yesus, saya aminkan ketika Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan kami dalam keadaan sebagai manusia, dia nenen kepada ibunya. Saya aminkan kepada Bang Juma. Tetapi topik pembahasan kita di sini apakah? Oke, saya lanjutkan. Memang patut harus diberi tepuk tangan karena memang itu salah satu bentuk penghormatan kepada seorang memebos. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, berbicara tentang Yesus ini sudah saya katakan tadi. Yesus itu kalau dianalogikan dengan matahari itu, Yesus itu tidak akan bisa dipisahkan dari Bapaknya, tetapi bisa dibedakan. Matahari tidak akan bisa dipisahkan dari matahari, tetapi bisa dibedakan. Kita bisa membedakan matahari. Kita bisa membedakan cahaya matahari, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Kita bisa membedakan Bapa, yaitu Bapa tidak bisa mungkin turun ke bumi, karena kalau dia turun, bumi akan hancur lebur. Kita bisa membedakan firman Bapa yang turun ke bumi, yang bisa menuju menjadi manusia, yang bisa berteofani menjadi awan ataupun api, tetapi kita tidak akan bisa pisahkan mereka. Mereka adalah satu. Jadi salah satu kata kunci yang diungkapkan oleh Yesus bahwasan aku dan Bapakku adalah satu, itu untuk menguatkan bahwasan Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka adalah sosok yang sama. Jadi kalau berbicara tentang puasa para nabi, berkehendak, satu tidak maha berkehendak. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu satu? Oke. Saya lanjutkan lagi paparan saya. Saya sudah katakan tadi, apapun yang dilakukan oleh Yesus di muka bumi ini atas kehendak Bapaknya. Apa yang dilakukan oleh cahaya matahari di bumi ini untuk menerangi bumi itu atas kehendak matahari. Cahaya matahari bisa enggak? Bentar. Cahaya matahari bisa enggak? Cahaya matahari, saudara. Tanpa matahari, cahaya matahari tidak akan mungkin turun ke bumi. Tanpa Bapa, Yesus tidak akan mungkin turun ke bumi. Bung, apakah cahaya matahari bisa dipisahkan dengan matahari? Tidak akan bisa dipisahkan. Apakah Yesus bisa dipisahkan dengan Tuhan? Tidak bisa dipisahkan. Pada saat Yesus meninggal? Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Pada saat Yesus mati? Tidak bisa dipisahkan. Yang berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan soal firman sudah kembali ke atas. Jadi yang berteriak Eli lama sekali itu siapa? Kemanusiaannya. Berarti Yesus bisa dipisahkan dengan Bapa. Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingan manusia. Terus matahari bisa dipisahkan dengan sinarnya? Tidak bisa. Kalau Yesus bisa dipisahkan dengan Bapa? Yesus tidak bisa dipisahkan dengan Bapa, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingan manusia yang diambil oleh firman itu. Anda lucu. Anda lucu. Matahari sinar tidak bisa dipisahkan.
dipisahkan. Ketika menjelaskan siapa dengan Yesus itu hebat. bisa dipisahkan. Eli, kenapa lama sekali? Itu kan Yesus yang mengatakan itu katanya. Oke, baik, saya ingin bertanya kepada Bang Juma satu soal saja, karena berkaitan tentang siapa Yesus saya sudah menjelaskan secara detail bahwasannya Yesus dan Bapa itu tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Nah, sekarang saya akan bertanya sekitar 4-5 ayat. Bang Juma siap-siap untuk menjawab. Setuju ya? Oke, silakan. Tapi yang pasti Anda sudah mengakui bahwa Yesus tadi itu bisa dipisahkan dengan Bapa dan matahari tidak bisa dipisahkan dengan cahaya. Betul? Yesus tidak akan bisa dipisahkan dengan Bapa, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kemanusiaan Yesus. Maka Yesus berkata begini, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Yesus berani mengatakan kepada murid-muridnya bahwasan baik aku maupun Bapakku kamu tidak kenal. Sedangkan Yesus itu sedang berada bersama-sama dengan mereka, tetapi dia mengatakan bahwasan baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Yang tidak bisa dikenal oleh manusia ini siapa? Ketika Yesus berbicara, ternyata di Kolose 1 dia berkata begini, karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi Sang Firman itu berdiam di dalam kemanusiaan Yesus untuk melakukan karya keselamatannya. Jadi Sang Firman itu bisa dipisahkan dengan kemanusiaannya, tapi Sang Firman itu tidak akan bisa dipisahkan dengan Bapaknya. Nah, sekarang saya lanjutkan Tadi pertanyaan Yesus saya ya. bisa dipisahkan. Anda akui itu, matahari dan sinarnya nggak bisa dipisahkan. Yesus bisa. Analogi Anda keliru. Dengan demikian Yesus bukan Bapa itu sendiri. Udah terjawab itu, oke? Kan saya sudah katakan tadi, Yesus dan Bapa itu tidak akan bisa dipisahkan, tetapi Yesus bisa dipisahkan dengan kedagingannya, itu bisa. Yesus dipisahkan dengan kedagingannya itu bagaimana? Bisa. Karena kedagingan itu kan hanya sebagai hijab yang digunakan oleh Sang Firman Hijab. itu dalam melakukan inkarnasi. Daging adalah hijab. Jadi yang Daging berkata-kata tadi, aku datang bukan atas kehendakku, Yesus atau bukan? Kan saya sudah katakan tadi, daging yang digunakan oleh Sang Firman itu dalam konteks inkarnasi itu adalah sebuah hijab. Supaya apa? Supaya daging itu bisa bisa berbicara kepada manusia itu secara universal, tidak lagi secara spesifik, tetapi dia secara generalisasi. Jadi begini Bang Juma, Sang Firman di zaman Nabi itu, dia turun itu berinkarnasi menjadi awan itu, dia berbicara itu sangat spesifik, yaitu khusus kepada Nabi saja. Tetapi di zaman Maria, Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia itu, mengambil daging itu untuk apa? Mengambil daging ini supaya apa? Supaya dia bisa berbicara secara intens itu secara generalisasi. Itulah fungsi Tuhan itu, mengambil daging. Paham? Terus yang daging ini Tuhan atau bukan? Ya bukan loh, Tuhan kan hakikatnya adalah roh, dijelaskan oleh Yesus begini. Kolose 2 nomor 9, daging ini juga adalah Tuhan. Bukan. Kolose 2 nomor 9, Anda baca. Oke, baik kita baca. Orang-orang di YouTube tertawa semua. Meme kamu lucu. Kolose 2 ya, kita baca. Kita buktikan apakah benar kedagingan Yesus ini adalah Tuhan. Baca. Ini ya, saya bacakan ya. Ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ya, tepuk tangan dong. Nah, sekarang kita buka di Kolose 1 ayat 2-nya. Loh, kita buka di Kolose 1. Berarti buka di Kolose 1 dulu. jasmaninya, dengar, berarti jasmaninya adalah kepenuhan ilahi, betul? Ya benar, makanya Kolose 1 itu menjelaskan begini. Oleh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia ini siapa? Di dalam dia ini adalah kedagingan. Iya, itu dia. Makanya Betul, Anda tadi mengatakan, sabar. Ketika dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri, yang berkata ini adalah kepenuhan kepenuhan Tuhan. Benar. Berarti ada dua Tuhan. Tuhan Bukan yang berkehendak. dong. Loh. Daging yang berbicara. Dagingnya Yesus adalah kepenuhan secara jasmani ilahi. Daging yang berbicara, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak dia. Berarti daging yang adalah ilahi, masih ada ilahi lain. Tepuk tangan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Ya. begini. Di dalam Kolose 1 tadi sudah katakan bahwasan karena kepenuhan Allah berkenan di berkata begini, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Karena Nah, yang berdiam ada berapa dalam di situ? Yesus itu. Ada berapa di situ? Ada berapa? Iya bentar dulu Bang Juma, bentar, Baik, sabar. baik Bapak maupun aku tidak kau kenal. Ada berapa?
maupun Bapa tidak kamu kenal, Bapa itu berada di surga tidak kamu kenal, aku yang berkenan diam di dalam kemanusiaan Yesus ini tidak kamu kenal. Berarti ada dua Tuhan. Bukan dua Tuhan. Bapa dan firman-Nya adalah satu, matahari dan cahaya adalah satu. Itu paham ya? Jadi Iya, berkata, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal, Bapa yang di surga itu tidak kamu Kalau kenal, Tuhan- aku yang diam di dalam kemanusiaan Yesus ini tidak kamu kenal, maka Kolose 1 menjelaskan, oleh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Selesai, Nggak nggak ada bisa. lagi. Dengarkan Apa yang saya. dipersoalkan lagi di sini nggak ada. Anda coba buka Filipi 2. Bacakan saya nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tolong. Filipi berapa? 2. Oke, aku ikutin aja apa yang Bang Juma mau. Tapi Oh, Bang, iya. tanya kapan ini ya? Ini kan profesor lagi diuji sama saya. Oke, jangan. Oh, nggak bisa. Profesor nggak bisa diuji, kelasnya tinggi. Itulah faktanya sekarang. Ayat berapa? Nomor 678. Oke, kita baca 678 ya. Ya, Kita baca 678. Baik, kita baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Benar, saya sudah katakan tadi itu benar. Ayat ini Nah, tidak ada yang salah. Terus melainkan. Lanjut, melainkan. Saya sudah jelaskan bahwa ayat ini benar, tidak ada yang salah. Baca dulu. Ulang ya. Ya. Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah, dengar ya. Yesus itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ini sudah benar apa yang dikatakan ayat ini. Tuhan itu mengambil rupa seorang hamba untuk diam di dalam hamba tersebut, untuk berbicara dengan manusia secara intens seperti dikatakan oleh Kolose 1 tadi, bahwa karena kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam dia siapa? Itu kemanusiaan Yesus. Sudah selesai, nggak ada lagi. Ini habis. Dengarkan saya. Berarti jasadnya Yesus adalah Tuhan itu sendiri kan? Saya sudah katakan tadi, jasadnya Yesus itu adalah hijab yang digunakan Tuhan untuk apa? Untuk bisa berbicara dengan manusia itu secara generalisasi supaya intens. Dia mengosongkan diri lalu mengambil rupa manusia. Betul? Betul. Berarti yang manusia ini ilahi atau bukan? Kan saya sudah katakan manusia itu hanyalah hijab yang gunakan Tuhan. Gak ada hijab-hijab. Dia mengambil rupa manusia. Tuhan, rupa manusia itu kan perubahan wujud yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengambil wujud manusia, betul? Sekarang saya ingin katakan kepada Bang Juma, Tuhan itu berubah wujud menjadi manusia, tetapi untuk berarti yang manusia ini tuh berarti yang manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan itu berubah wujud menjadi manusia, tetapi untuk menghidupkan kedagingan tersebut itu adalah Tuhan. Tuhan itu sendiri yang menghidupkan kedagingan itu. Yang menjadi daging ini Tuhan atau bukan? Bukan. Dagingnya itu bukan Tuhan. Dengarkan saya. 30 detik. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, firman itu adalah Theos. Yohanes 1:14, Theos itu telah menjadi daging. Oke. Tuhan telah menjadi daging. Sekarang saya komparasikan biar saudara-saudara Yang menjadi daging, tunggu. Yang menjadi daging ini apa? Theos atau bukan? Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Juma. Yang menjadi daging ini Theos atau bukan? Tuhan telah menjadi daging itu sudah benar. Firman itu telah menjadi daging itu sudah benar. Berarti ketika Tuhan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti ada lagi Tuhan lain, betul? Oke, enggak, bukan. Saya sudah katakan tadi bahwasan firman dengan Bapa itu adalah satu, sama seperti matahari yang tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Saya lanjutkan dulu saya ya. Tuhan sudah menjadi daging. Ketika dia menjadi daging, Tuhan yang jadi daging mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti masih ada yang lebih maha berkehendak, betul? Di situ dikatakan bukan Bapa yang menjadi daging, tetapi kan firman dikatakan di situ. Hai, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa, firman itu adalah Bapa, Bapa itu adalah firman, firman itu adalah Bapa, Bapa itu adalah firman. 1 Yohanes 14,
Bapa yang adalah firman, firman yang adalah Bapa itu telah menjadi daging. Betul? Betul. Nah, berarti yang menjadi daging ini adalah Bapa. Betul? Yang menjadi daging itu adalah firman, bukan Bapak. Saya jelaskan dulu secara detail. Harapan saya itu tolong disabar dulu ya. Sabar. Saya jelaskan ya. Baik begini ya. Oke, saya jelaskan. Begini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Engkau ingin menipu kami, tapi sesungguhnya Oke. engkau cuma menipu dirimu sendiri. Tadi Oke, katanya baik. Saya pada berusaha untuk mulanya menipu, adalah tetapi saya firman. hanya di sini. Firman itu bersama-sama Saya ingin dengan menjadi- Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Bapa itu telah menjadi daging. Filipi Oke. Filipi 2:6-7-8, Kolose 2:9. Jasadnya Yesus adalah kepenuhan ilahi. Jasad, badan yang ada keteknya. Nah, itu yang menjadi ilahi, itu dia, itu dagingnya itu. Iya. Nah, sekarang Jadi Bang Juma, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti masih ada Tuhan lain di atas. Betul? oke, baik, saya jelaskan. Betul? Saya kan sudah katakan Betul. tadi. Bentar, Betul? Bang Juma. Bentar, saya jelaskan dulu. Bilang Saya aja kan betul. sudah katakan. Tidak betul. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Ya Allah ya Karim, begitu susahnya kebenaran ini diajarkan kepada Anda. La haula wala quwata Oke. illa billah. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Masya Allah. Oke, Sepertinya saya lanjutkan. diskusi ini bahasa Indonesianya nggak nyambung nih Meme nih. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Enggak, Bang Andi tidak boleh memihak, tetapi capek aku, Mas. sebagai moderator itu sportif. Saya lanjutkan dulu paparan saya supaya Anda paham. Iya. Saya lanjutkan ya. Jadi yang dipersoalkan oleh Bang Juma ini, dia memaksa bahwasan harus Bapa itu yang telah menjadi manusia tetapi bukan firman. Dia mengutip sebuah ayat dari Yohanes 1 ayat 1 itu, dia memastikan Bapa itu hakikatnya adalah firman. Bukan. Bapa itu adalah hakikatnya adalah roh tetapi memiliki firman. Kenapa Yohanes mengatakan bahwasan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah? Yohanes mencatat itu, dia mengutip di Kejadian 1 sampai 6 ketika dalam proses penciptaan itu Tuhan menciptakan alam semesta ini, terdengar hanya suara Tuhan saja, sosoknya tidak ada. Jadi kalau suara Tuhan sudah ada di situ, dipastikan bahwasan roh Allah ada di situ, tidak mungkin roh Allah tidak ada. Kenapa manusia tidak bisa melihat? Karena memang roh Allah itu tidak bisa dilihat oleh secara kasat mata. Jadi ketika firman itu bersama dengan roh itu benar, firman itu bersama dengan Theos ataupun Allah itu benar. Bukan berarti firman ini hakikatnya adalah roh, bukan, itu salah. Jadi yang telah menjadi manusia ini adalah firman, bukan roh Allah ataupun bukan Bapa itu sendiri. Maka Yesus mempertegas Yohanes 6 bahwasan aku telah keluar dari Allah. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi manusia. Keluar. Jadi hakikat firman Itu yang bukan roh. dikatakan oleh Yesus bahwasan aku telah keluar dari Allah untuk menjadi manusia. Berarti hakikat firman bukan roh. Hakikat firman bukan roh, itu benar. Nah, hakikat Bapa adalah Roh. berarti hakikatnya Yesus dan hakikatnya Bapa beda. Firman itu berada di dalam Nggak roh. jawab dia. Loh, kan saya sudah katakan tadi, firman itu bersama dengan roh dan firman itu diam di dalam roh tersebut. Maka Iya. Yesus berkata, aku dan Saya Bapa adalah tanya, satu. Aku telah keluar dari Allah. Aku keluar hakikat dari Bapa itu, Yesus- bahwasan firman hakikat itu keluar dari Yesus dalam itu- roh tersebut. Hakikat Yesus itu adalah firman. Hakikat firman bukan roh. Hakikat Benar. Bapa adalah roh. Bukan. Berarti hakikat Yesus Benar. dan hakikat Bapa beda. Betul? Jawab. Iya benar, hakikatnya beda, tetapi mereka adalah satu. Loh, kok beda bisa satu? Rabbil alamin. Kan saya sudah katakan tadi. Stop dulu, yang lain stop dulu. Saya boleh bicara dulu, Kak? Maliki yaumiddin. Tolong yang lain standby. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa kami minta pertolongan? Minta kepada Allah untuk kami berlindung kepada kesesatan orang yang zalim. Ini dia. Anda mengakui Yesus hakikatnya tidak sehakikat dengan Sang Tuhan Bapa.
Berarti dengan Anda mempertuhankan Yesus yang hakikatnya bukan Tuhan, maka benarlah Al-Quran, Anda menyekutukan pencipta langit dan bumi dengan hakikat manusia. Terima kasih. Oke, Anda telah baik, jujur saya akan dengan jawab. baik. Taruh Masya Mei, Allah. Saya akan jawab. Mei, kalau izin Mei, izin Mei ya, saya kan baru ngomong lagi nih, gini Mei. Antara Bapak dan Yesus itu yang mana yang Tuhan Mei? Baik, saya akan jelaskan secara detail, tetapi harus sportif, tidak boleh memotong. Setuju ya? Nanti dijawab aja dulu pertanyaan saya satu doang nih Mas. Ingat, Ya, hakikat maksudku Yesus begini, tidak sama dengan dialog hakikat yang- Bapa. Itu Iya. Bang Andi. Silakan. Dialog yang ideal itu adalah Silakan, Bang Andi. menghargai lawan dialog kita Iya untuk izin dulu menjelaskan. Mei, Setuju? saya kan baru ngomong setengah menit saya Mei. Tadi Anda mengatakan Oke. hakikat Bapa dengan hakikat Yesus itu berbeda. Nah di antara kedua hakikat yang berbeda ini, yang manakah yang Tuhan pencipta alam semesta? A. Bapa, B. Yesus. Silakan. Oke, saya akan jawab. Saya akan jawab ya. Saya sudah katakan kepada kalian dari tadi bahwasan Yesus itu bukanlah Bapa yang menjadi manusia, tetapi Yesus itu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia bukan Bapa. Dan Yohanes 1 ayat 1 itu tidak berbicara tentang firman itu hakikatnya adalah roh, bukan. Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang Bapa itu bersuara, tetapi tidak bisa dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena hakikatnya adalah roh. Jadi roh itu ketika dia menciptakan alam semesta ini terdengar hanya suaranya saja. Maka Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Benar. Jadi Yesus itu bukanlah Bapa yang menjadi manusia, tetapi firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, dan diperkuat oleh Yesus sendiri Yohanes 6. Dia mengatakan apa? Aku telah keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa ini apa? Firman. Keluar dari mana? Dari roh Bapa itu. Bapa itu siapa? Hakikatnya adalah roh. Bukan itu pertanyaannya Mei. Bentar, enggak. Ini biar sportif, dialognya sportif. Saya tidak mau ada kecurangan di sini. Yesus dan Bapa adalah satu, itu benar. Karena Yang firman dan emosi Bapa ya? adalah satu. Firman itu, bentar. Roh itu harus bisa berfirman. Kalau roh tanpa firman berarti dia bisu. Firman ini siapa? Yesus. Mei, saya sebagai izin dulu yang lain diam dulu. Saya sebagai moderator Mei, saya hanya menekankan. Tadi jawaban Anda sesuai diskusi Bang Juma, hakikat Bapa dan hakikat Yesus itu berbeda. Makanya ditanya, kalau diam dulu, hei. Kalau hakikat Bapa dan Yesus itu berbeda, pilih salah satunya. Yang mana kedua hakikat ini antara Bapa dan Yesus, Tuhan pencipta alam semesta. A. Yesus, B. Bapa. Silakan. Coba ulang lagi. Enak ini. Coba Ya, diulang ya. Bisa lebes. Ya, diam dulu kau. Apa ini satu ini kok? Suara gua nggak marah-marah. Diam dulu sebentar, sabar ya. Sebelum saya, kalau masih ngeyel diturunkan. Dengarkan dulu lah. Asal kau nanti turunin aku. Ya, diam dulu. Oke? Ya. Tadi Meme menjawab pertanyaannya Bang Juma. Hakikat Bapa dan hakikat Yesus itu berbeda. Ditanya ulang tadi. Kalau kedua hakikat ini berbeda, yang manakah Tuhan pencipta alam semesta? A. Yesus, B. Bapa, C. keduanya. Silakan. Oke, sekarang saya jelaskan secara detail ya. Saya mengatakan begini, bahwasan Yesus itu hakikatnya adalah firman, Bapa itu adalah roh hakikatnya. Tetapi hakikat firman ini diam di dalam roh tersebut, sama seperti cahaya matahari dan matahari. Matahari dan cahaya itu berbeda, tetapi mereka adalah satu. Paham ya? Hakikat matahari dengan hakikat cahaya matahari itu berbeda-beda. Tetapi Jadi Anda mereka ini menjawab, satu. Bentar. jadi Anda menjawab C. Keduanya Bentar. pencipta. Bentar. Hakikat matahari dengan hakikat cahaya matahari ini mereka itu berbeda-beda hakikat, tetapi mereka adalah satu yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Yesus, dia adalah firman Allah, Bapa adalah roh, tetapi firman Allah ini diam di dalam roh tersebut. Paham ya? Ya, jadi Anda yang menjawab menjadi C manusia ya. ini bukan Jadi Anda roh menjawab Bapa. C. Keduanya mencipta alam semesta. Enggak, saya sudah katakan tadi bahwa itu jawabannya, tidak ada lagi dipersoalkan lagi di sini, enggak ada. Bang Juma Apalagi? direspon lagi Bang Juma. Kok dia nggak menjawab? Giliran Bang Juma lagi. Nah, sekarang Saudara, gantian saya bertanya, ya, gantian saya bertanya kapan Tolong ini? lagi STM dulu, Bang Juma lagi ngerespon dong. Saudara melakukan Enggak, kan kesalahan saya, fatal dari tadi kan dengan kalian ada yang mengatakan bertanya, kapan saya bertanyanya? hakikat Belum, dari nih, cahaya belum, belum, matahari belum. dan Ah, matahari berarti itu tidak mau berbeda. ditanyain ini berarti ini. Itu adalah kesalahan fatal yang Anda lakukan. Ketika Anda mengatakan hakikat cahaya matahari dan matahari sendiri itu berbeda. Cahaya hakikatnya apa? Ya, cahaya hakikatnya adalah cahaya. Matahari. Matahari?
Matahari adalah matahari. Matahari itu adalah atom. Loh, matahari itu adalah atom. Memang ini. Udah. Silakan yang Matahari lain. adalah atom, bro. Matahari itu adalah atom. Udah istirahat dulu, Saudara Meme. Ada teman yang Ada dari yang mau OTN. diskusi Ya, sama saya mau aku. nanya dulu. Andi Selebes, boleh nanya nggak nih saya? Ya topiknya tadi tahu topiknya bang? Iya, maksudnya gini, lu gue jadiin saksi. Kan tadi ada hakikat firman, ada hakikat Allah, betul nggak? Iya. Ya. Nah, sekarang gue mau nanya dengan siapa tadi berdebatnya dengan Pak Misteri ya? Iya. Nah, Anda Tritunggal nggak sih? Enggak, Ya. Bukan Tritunggal. bukan. Habis apa? Oh ini Pak Samuel, lu bro Samuel. Bukan Samuel, saya bukan Samuel. Oh ya udah lah, lu bukan Samuel tetap gue anggap lu Samuel. Ya udah bro, terusin bro. Jadi saya bingung kalau Tritunggal kan satu hakikat, hakikatnya Allah. Nah ini sekarang ada hakikat firman, saya jadi bingung nih. Iya iya. Brother. Waduh, habis Tritunggal ini kalau Samuel datang nih. Bro, masa demon ya masa Nah, muslim jadi nih, Pak bro. Samuel mana? Enggak, saya bukan mau belain seseorang atau siapapun, enggak. Saya cuma kebingungan aja. Nanti saya juga nanya cuma, nggak masalah, gitu loh. Habis lu Mei kalau ada Wanes masuk. Enggak, ini kan waktu saya untuk bertanya nih kapan kira-kira ini? Enggak lu Udah deh. lu tanggapi dulu Samuel itu lu. Enggak. Kalau sama Samuel itu nggak masuk. Saya ingin bertanya sama kalian. Ini gantian kita bertanya, boleh kan? Takut dia sama lu bro. Alis dulu, apa bantal? Bro Sam. Ini masih takut dalam dia sama seputaran lu. Yesus. Saya tidak beralih ke Al-Quran, tetapi masih dalam seputaran Yesus. Setuju nggak? Jadi yang antara Yesus dan Bapak itu beda ya Mei? Bukan bang, itu sudah saya jawab semua. Sekarang gantian saya bertanya, boleh Ada nggak? satu hakikat, hukumnya begitu, nggak boleh beda. Lanjut. Ya udahlah Mei, lu nggak jelas Mei. Silakan lah Mei. Ya udah, karena nggak ada yang mau diskusi sama aku turun aja ya. Selamat malam. Jangan, sini aja Damian. Nggak ada ibadah. Itu ada Samuel Demian kalau lu mau. Itu ada Samuel. Enggak ada yang mau Saya samamu, nggak bisa. Demian, karena kamu OTN, tapi kamu Bro, aku Andi nyembah Selebes. Yahweh. Gitu. Bro Andi Selebes, sebentar, dengar ya. Gue Iya, iya. karena gue menghormati mandatori yang melarang gue untuk masuk dulu ke sini, gitu. Bro Andi Selebes tau lah yang melarang saya siapa. Tahu nggak? Siapa? Yang ya tanya aja lah urusannya sama si siapa tuh namanya, sama si siapa Julius tuh, apa Julius tuh, gitu. Oke. Ya udah Enggak, teman-teman. begini, soalnya kalau lu masuk Tritunggal pada kepanasan itu aja sih intinya. Ya udah, kan sekarang begini penjelasan dia tadi ada sang firman, ada segala macam, itu kan Tritunggal. Nah, saya cuman bingung. Karena Tritunggal itu hukumnya harus satu hakikat, yaitu Allah. Nah, ini ada hakikat firman lagi, saya jadi bingung lagi. Makanya saya tanya, dia Tritunggal atau apa? Gitu. Lanjut. Udah kita dua aja Samuel. Kalau begitu Tritunggal versus ini aja, Oneness. Ya udah terusin dulu itu topiknya, lanjut berdua. Nggak usah bro. Nggak Lu usah. diam dulu Demian, lu diam dulu. Lu diam. Sama muslim aja. Kenapa lu takut sama Wanes? Kenapa? Kalau mau begini, saya nggak mau lah lawan sama misteri lah. Kalau mau ajak haleluya suruh ke sini atau psikotes lah, saya tantang mereka. Psikotes sama haleluya tuh. Kalau ya, kalau mereka berani suruh mereka ke sini. Karena kan tadi pagi dia nyerang saya baik-baik, tiba-tiba diserang, kan nggak enak dong. Gitu. Gak apa-apa, saya cuma nanya, bukan mau debat sebenarnya, saya cuma nanya doang. Ya udah kan sekarang kan kamu Kristen, saya Tritunggal, kamu Oneness. Udah, ayo Oneness Kristen. Oneness versus Tritunggal, ayo. Apa yang mau ditanya? Ya tentang siapa Yesus? Yesus. Siapa Yesus menurutmu? Menurut ajaranmu itu siapa Yesus? Bentar dulu nih, boleh nggak nih Bunda Rama nih? Saya persilakan boleh. Boleh ya, oke. Yesus berkata, akulah dia. Aku yang bertemu dengan Abraham. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia akan turun dalam awan-awan kemuliaannya di langit. Yang dikatakan di Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Yang turun dari langit itu Yehova. Makanya imam besar itu merobekkan bajunya dan tidak perlu lagi saksi salibkan dia. Gimana? Iya, maksud saya itu Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Dia nabi, dia Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia, ataukah dia Bapa itu sendiri yang menjadi manusia? Saya tanya. Ya, Yesus itu Bapa itu sendiri yang jadi manusia.
Berarti kamu meyakini bahwa Yesus itu Bapa yang menjadi manusia. Di dalam 2 Tawarik 6:18 itu kan langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan bisa menampung Bapa itu. Kenapa kamu mengatakan bahwa Yesus adalah roh Bapa itu yang menjadi manusia? Yang ngomong di Tawarik siapa yang ngomong? Ya udah, berarti kau tidak meyakini kitab Tawarik. Sebentar, yang ngomong siapa? Tuhan apa manusia yang ngomong? Oke, sekarang kau tidak meyakini yang dicatat oleh Samuel. Yang ngomong siapa? Iya, sekarang saya tanya sama kamu, yang mencatat kitab Tawarik itu siapa? Kau tidak meyakini dia? Sebentar, yang ngomong di Tawarik siapa? Kan saya sudah katakan kepada kamu meyakini tidak kitab Tawarik, dan yang mencatat kitab Tawarik itu siapa, saya tanya. Loh, saya tanya dulu yang ngomong di Tawarik itu siapa? Alamak, berarti kau tidak mengakui perkataan para nabi? Iya, yang ngomong di Tawarik siapa? Samuel, oke. Yang ngomong Samuel. Terus pernah nggak Tuhan terus menjawab Samuel, ya benar, memang bumi tidak dapat untuk menampung aku. Benar nggak Tuhan ngomong begitu? Berarti kamu ini menyangkal perkataan para nabi. Titik di sini. Alamak, bidat ini memang bahaya kali memang. Kau menyangkal perkataan para nabi, bro. Sebentar. Sekarang baca di Keluaran 34 ayat 56. Siapa yang turun di situ berdiri di depan Musa? Mana? Coba. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Coba baca. Lalu turunlah Yahweh dalam awan, lalu berdiri dekat Musa, lalu berjalan lewat dari depannya, lalu berseru, Yahweh, Yahweh, Allah pengasih dan penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, panjang sabar kasih setianya. Nah, di situ yang turun Yahweh. Yang saya mau tanya, yang ngutus Yahweh turun di depan Musa siapa? Yang disuruhkan oleh Yahweh yang di depan Musa kepada Yahweh di langit siapa? Nah, masalahnya Yahweh turun ke bumi. Ternyata bumi bisa memuat. Nah, masalah lu mau berkreativitas dalam berpikir atau menangkis kata-kata Keluaran 34 ayat 56 itu terserah lo. Itu daya keterampilan lo berpikir, tapi gue nggak mau merubah ayat firman Tuhan. Gitu ya. Oke. Sekarang kamu mempersoalkan tentang yang berbicara dengan Musa itu, apakah Bapak itu sendiri? Kamu tahu tidak di dalam kitab Samuel mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara dengan para nabi itu, dia menjadikan firman-Nya itu menjadi perantara antara dia dengan para nabi, bahkan firman-Nya ini bisa berubah wujud menjadi manusia. Rasul Paulus, pada zaman nenek moyang kita itu dulu, Tuhan berbicara dengan para nabi itu menggunakan berbagai macam cara, bro. Bentar, kan Tuhan berbicara melalui perantaraan para nabinya, setuju? Melalui perantara firman-Nya. Firman itu bisa berinkarnasi menjadi manusia. Mana ayatnya melalui perantaraan firman-Nya? Oke, saya akan ambil ayatnya. Silakan kau paparkan. Ya, mana kau ini ternyata bidat datang masuk di sini melawan pula sama saya kau. Nggak usah teriak, santai lah kau. Kita saya kira paus nanti, tenang aja. Ya. Mana melalui perantaraan firman-Nya mana coba? Cari data dia dulu, cari data. Aku mau cari poin di Indomaret, tadi udah dapat poinnya. Ntar gue tolongin, gue bantuin. Bareng sama gue ke Indomaret. Aturan ntar lain kali jangan sebut nama gue, ntar gue ganti akun dulu. Iya udah, nggak apa-apa lah, terlanjur udah tahu, udah terusin dulu. Ini yang kencing nana lo bilangin langsung turun dia. Iyalah. Haleluya udah ke ini juga, ketabok, udah. Tadi kan gue masuk ke salah satu proyek baru dari Kristen. Lalu dia menuduh gue mau nipu dia supaya dia jadi Wanes. Kan gue udah bilang di narasi awal saya, ini Wanes Pentakosta. Nipu jadi mana? Haleluya ngamuk-ngamuk pagi-pagi, berarti belum doa, belum sarapan kan gitu. Nah, saya bilang, karena kamu sudah memulai duluan, akan mulai. Jangan salahkan saya ya, gitu. Karena grup kamu tidak bisa memediasi saya dengan baik, tidak tahu etika. Saya mengambil penengah orang muslim, bukan saya bela-belain muslim, tidak. Nah, lebih parah lagi kalau saya ambil komalnya saksi Yehova, kelar kalian terpunggal, saya bilang begitu. Woi, kelar. Ya. Oke, sekarang kita bacakan ayatnya. Kamu tadi kan mengatakan bahwasan Bapak itu turun berbicara dengan Musa ya. Artinya kamu meyakini bahwasan Bapak itu turun langsung ke bumi berbicara dengan Musa ya. Saya mengutip 1 Samuel 3 ya. Dengar Samuel ya. Saya mengutip itu 1 Samuel saya yang tulis loh itu. Coba. Iya, slow bro. Makanya jangan petenteng di hadapan saya, bro. Slow. Ini saya bacakan ayatnya ya biar kamu tahu ya. 1 Samuel 3 ayat 21, dengar baik-baik ya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo ya, dengar ya.
Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah lo, Dengar. Gimana nih yang di Celebes nih? Hah? Jadi begini, bro, siapa nih namanya? Begini apa? Jangan kau petantang-petenteng di hadapan saya. Begini apa? Coba kau jelaskan. Bro Mai, saya akhirnya jujur ya, saya ini memang Samuel Siahaan. Jadi kalau debat sama Samuel Siahaan itu sepertinya bro belum tahu. Jadi begini, ya di dalam 1 Samuel 3:21 itu tidak ada dalam teks asli kata perantaraan. Oke, kau bukakan teks aslinya, bacakan Ibrani, cepat, saya tunggu. 1 Samuel 3:21, oke. Itu, jadi kau harus mikir dulu nih debat sama Samuel Siahaan ini ngeri loh. Nah, 1 Samuel 3. Oh iya. Ngeri, Samuel ini ngeri. Ya, di situ Samuel 4 lagi. Bentar, 1 Samuel 3 ayat 21. Oke. Ya, di situ in Silo by the word of Yahweh. Ya, jadi di situ de Silo bidbar Yahweh. Dengan perantaraan apa dengan firman-Nya? Nggak ada kata perantaraan tuh. Dengan perantaraan firman-Nya juga bisa, boleh. Ya dengan firman-Nya, artinya dia berfirman. Bukan melalui firman, tidak. Nggak ada tuh. Tuhan kan sudah ada di situ menampakkan diri, kenapa dia menjadikan firman-Nya sebagai perantara lagi, bro? Bro, gue tuh orang akuntan. Penafsiran kau gimana sih? Bapak itu sudah ada di situ berbicara langsung dengan Samuel di situ menampakkan dirinya. Kamu mengatakan firman-Nya itu dijadikan perantara. Perantara yang mana lagi? Nggak ada kata perantaraan, bro. Itu dengan firman-Nya. Makanya dia berfirman. Gitu. Coba kau translatekan yang secara detail, silakan. Saya bacakan bitbar dengan firman. Bacakan. Udah itu aja, tadi saya sudah bacakan nih. Besilau bitbar Yahweh. Ya, cukup ya. Nah, jadi saya ini kan orang akuntansi juga. Jadi saya tahu siapa yang nyolong, saya tahu 1%, 1 rupiah pun saya tahu ada yang nyolong gitu loh. Oke. Tidak ada kata perantaraan di situ. Nah, coba cari ayat yang lain lah. Saya masih bertoleransi lah. Coba cari ayat yang sekarang lain. Ibrani, kita bacakan Ibrani ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Anaknya ini siapa yang dimaksud? Gigimu. Anaknya ini adalah bayinya. Gigimu yang dimaksud di sini, saya tanya. Ya, anaknya di sini adalah Siapa anaknya, saya tanya? Gigimu. Emosi, seluruh kealahan. Maka saya katakan itu jangan kau petantang-petenteng di hadapan saya, bro. Kalau hanya modal ngeyel kau petantang-petenteng pula hadapan saya. Sebentar, jangan marah-marah lah, Lai. Ya, anaknya ini siapa? Siapa di sini? Kamu mengatakan Yesus adalah Bapak itu. Di sini dikatakan Yesus anak. Anaknya ini. Anaknya ini dinyatakan sebagai perantara antara manusia dengan Bapak di sini. Iya. Siapa di sini? Saya katakan, saya tanya sama kamu, siapa? Anaknya di sini. Siapa gigimu? Sebentar dulu. Anak di sini berkata, Bapaklah yang melakukannya di dalam aku. Alamak, udahlah bro, udah. Nggak masuk kau, udah, nggak masuk. Oh, jangan maksa dong, sebentar. Kau nggak masuk kau. Ilmu kau nggak ada bro, nggak masuk kasih kau. kesempatan orang bicara, Mei, gantian. Bentar, Mei, santai. Kan dikatakan tadi Mei baca sendiri, segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Jadi tidak dikatakan kepenuhan firman Allah, tidak, kepenuhan Roh Kudus tidak. Segala kepenuhan kealahan berdiam secara jasmani, kecuali Anda berkata Bapa bukan Allah, baru oke. Gitu. Jadi Yesus tidak dapat berbuat apa-apa di dalam dirinya, tetapi dialah yang melakukannya di dalam aku, Bapa itu sendiri. Gitu. Samuel, kamu dengar ayat selanjutnya saya bacakan sama kamu ya. Ini adalah sosok Bapa dengan firman itu berbeda biar kamu paham di sini ya. Jelas ya. Dengar baik-baik saya bacakan ya. Dengar. Ayat mana? Dengar. Pasang kupingmu. Pasang kupingmu saya bacakan ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia ini siapa? Oleh dia ini saya katakan sama kamu, saya tanya. Oleh dia ini siapa? Oleh Yesus, oleh anak. Yang menjadikan dia ini untuk menjadikan alam semesta ini siapa? Yang menjadikan alam semesta itu satu oknum kealahan.
Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia ini siapa? Ya Allah Dari itu. dia ini Allah menjadikan alam semesta ini dari dia. Dia ini siapa? Yesus. Yesus yang adalah Allah. Oh, Yesus adalah Allah, jadi Tuhan mengatakan oleh Jadi dia lah Allah yang benar seluruh lagi. alam semesta dijadikan gitu. Lah, jadi Allah yang mana lagi menurut bro? Iya bukan bro, saya sudah katakan sama kamu tadi bro. Iya. Tuhan sekarang itu Tuhan berbicara bagi dengan para orang nabi lagi, itu Yesus menggunakan Allah. berbagai macam cara, itu biar kamu tahu. Oleh Benar. dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya Allah, kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang Benar. ada penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke. Jadi begini, di dalam Begini gimana? Iya, di dalam Ibrani 1 ayat 2 itu juga nggak ada kata perantaraan, bro. Saya akhirnya dengan sedih mengatakan itu. Kamu tahu nggak di Yohanes 6 apa kata Yesus? Aku telah keluar dari Allah. Apa maksudnya keluar dari Allah? Sekarang begini, Sekarang gimana? Aku nanya, Yesus mengatakan dia keluar dari Bapaknya. Apa yang dimaksud dia keluar dari Bapa ini? keluar dari Allah apa keluar dari Bapa? Coba ayatnya baca yang benar coba. Kamu tahu nggak apa kata Yesus? Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Dia mengatakan dua sosok di sini. Iya. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal, bro. Dia Iya. tidak mengatakan bahwasan baik aku tidak kamu kenal, dan dia tidak pernah mengatakan bahwasan baik Bapak tidak kamu kenal, tetapi dia mengatakan baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Udah bicaranya. Ini masih kau melawan juga di sini. Udah bicaranya. Udah, makanya saya katakan jangan kau petantang-petenteng di hadapan saya. Nggak usah. Hah? Berarti takut? Enggak, bukan takut. Ya udah, Lain saya kali ngomong jangan dulu, petantang-petenteng di hadapan saya, mengerti ya? Yang petenteng Anda yang ngomongin dengan petenteng. Saya santai kok dari tadi. Oke, boleh saya bicara apa masih mau bicara, Le? Ya silakan. Lain kali jangan nyerobot gitu ya, nanti ku serang kau habis-habisan nanti. Lo kalau mau nyerang habis-habis pun bisa. Ya kan, mau losongan nih teh, saya jago kan begitu. Makanya kau tuh belajar Alkitab dengan baik dulu, baru datang ke atas ini kau hadapi saya. Jangan kau petantang-petenteng seperti ini. Ujung-ujungnya kau ku gambar kayak gini kau ujung-ujungnya kan? Sebentar, saya lebih jago Alkitab dari Anda, percaya saya jago. Bukan masalah jago Alkitab. Paparanmu itu lemah kali. Sekarang begini, kau kan tidak tahu teks asli. Udah kau bacakan teks asli lah, kau ngibulin kami pun nggak apa-apa, silakan lah. Ya, Ibrani 1 ayat 2 tidak ada kata perantaraan. Terus kau mau pakai ayat yang mana lagi? Saya kasih waktu. Udah kau terjemahkan aja sesuka hatimu lah, kami dengar di sini lah. Ya jangan gitu dong. Kalau ada tertangkap basah merubah-rubah Alkitab, ya akuilah. Kan teks aslinya nggak ngomong begitu. Kok ketawa? Bukan bro, di dalam 2 Tawarik tadi saja kau sudah mengingkari bahwasan itu bukan perkataan Tuhan tetapi perkataan Samuel. Lalu kau mengingkari perkataan Samuel itu tidak benar. Ini kan sudah salah. Kau ngapain saya berdialog dengan kamu yang tidak mengakui dan tidak mengamini perkataan para nabi untuk apa bro? Sekarang begini. Bukan sekarang apa? Udah. Gak masuk kau, enggak. Jadi takut. Kau gak masuk kategori pendebat bro. Sekarang begini, Yahweh turun dalam awan tuh gimana? Muat buminya? Terus gimana? Kok ketawa? Oke, Keluaran 33 ayat 11 bunyinya begini. Lalu Yehova berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. Itu muat tuh Yahweh. Gimana? Berarti kamu mengatakan bahwasan kontradiksi. Enggak, saya nggak bilang kontradiksi. Loh, 1 Samuel sudah mengatakan, 2 Samuel 6 ayat 18 itu sudah mengatakan bahwasan langit yang mengatasi segala langit ini tidak akan bisa menampung Tuhan. Kau berani mengatakan bahwasan Tuhan itu ataupun Bapa itu yang hakikat adalah roh itu telah menjadi manusia berbicara dengan para nabi. Ini kan salah, kamu keliru kamu ini. Perkataan Samuel firman Tuhan atau bukan? Berarti kau tidak meyakini perkataan Samuel, udah selesai, titik. Iya, sekarang saya mau tanya, perkataan Samuel itu firman Tuhan apa enggak? Perkataan Samuel itu bukan firman Tuhan bro, sudah saya katakan tadi. Tetapi seluruh umat yang meyakini kita para nabi, mulai dari Yahudi dan Kristen itu mengaminkan apa yang dikatakan oleh para nabi. Kamu inilah manusia satu-satunya itu menyangkal perkataan para nabi bro. Saya nggak menyangkal. Sebentar ya. Kamu menyangkal di sini, kamu mengatakan tidak gimana? Di sini buktinya ini jelas kok. Sebentar. Apakah seluruh Alkitab itu adalah firman Tuhan isinya? Ketika Daud menginginkan Sheba misalnya, apakah itu perkataan Tuhan?
Itu sebuah narasi historis, bro. Kau nih berbicara tentang narasi historis gimana sih? Historis. Sekarang begini, ketika Daud menginginkan Sheba, Bro. saya harus mengimani itu. 2 Samuel 6 ayat 18 itu bukan berbicara tentang narasi historis, tetapi itu sebuah ungkapan dari nabi itu. Kau tidak bisa membedakan ungkapan dari nabi dengan narasi historis. Sudah, kau tutup buku, gak masuk kau, udah. Sebentar lah ya. No kosong kau, gak masuk kau. Berarti takut lainnya. Tadi Damin aja sampai kabur. Membedakan narasi historis dengan ungkapan para nabi itu yang bagaimana kau mau berdialog dengan saya, bro? Ungkapan para nabi itu adalah dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi narasi historis itu adalah menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh para nabi. Kau nggak masuk, kau udah, nggak masuk kau. Kan Laya sudah bilang, itu bukan firman Tuhan, ya udah selesai. Firman Tuhan berkata, turunlah Yahweh dalam... Udah, kau lawan Bang Juma aja, udah, nggak masuk kau. Kau dengan saya nggak masuk, kau lawan Bang Juma aja, udah, nggak masuk kau. Gimana? Udah, kau nggak masuk, aku udah bilang nggak masuk, kau lawan Bang Juma aja, nggak cocok kau sama aku, udah, nggak masuk. Sekarang kau di depan Zuma bilang ada 2 hakikat firman sama hakikat Allah. Jadi kau ini Tritunggal nggak jelas. Udah, kau lawan Bang Juma, aku udah bilang kau nggak cocok dengan saya, bro, nggak masuk kau. Udah aku bilang, makanya jangan petenteng lain kali di hadapan saya, bro. Udah dari 7 tahun ya. Hebat. Adi Salebes juga tahu. Nah, Iya. Adi Salebes Gini, saya ambil alih aja, gini ya. Udah dari zaman dulu. Ya, untuk begini ya, saya nggak mau memihak siapa-siapa. Kalau diskusi sama Wanes itu to the point, satu Tuhan. Yesus itu Bapak itu sendiri. Tapi untuk menjelaskannya itu nanti debat. Tapi kalau untuk Meme, Yesus dan Bapak itu beda, tapi Tuhannya satu. Disuruh memilih bingung kan? Itu intinya di sini sih. Bapak dan Yesus itu. Kita ada sebuah kunci di sini, Bang Andi. Yesus mengatakan dia keluar dari Allah ini. Apa maksud dia keluar dari Bapak ini? Apa maksudnya? Ini kau jelaskan semua. Bukan itu topiknya. Jadi kalau kita Muslim itu menilai kalau Wanes itu lebih mudah dicerna, Tuhannya satu karena Bapak Yesus itu satu. Begini Adi Salebes. Ya. Begini. Ya. Orang Wanes tidak pernah memaknai isi Alkitab. Dia cuma baca ayat aja, dikasih ayatnya, baca teks asli, udah begitu aja, nggak nasir-nasir. Nah sekarang nih tadi ada narasi nih dari Sima ini. Yesus dan Bapa itu sama, menurut Yohanes 10 ayat 30. Sekarang dia bertentangan dengan Tritunggal. Kan diskreti non separatif, diskreti kan berbeda. Kok lo bilang sama sekarang Bapa sama Yesus, kan aneh. Sekarang lo bilang ada 2 hakikat, firman sama Allah. Padahal Tritunggal bilang 1 hakikat. Terus sekarang lo bilang Yesus sama Bapa sama. Yohanes 10. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kita uraikan Yohanes 1 ayat 1 itu. Sebentar dong, Le. Sebentar. Enggak, kita uraikan Yohanes 1 ayat 1, kita uraikan. Sekarang. Sebentar. Sabar, Le. Kan Le bilang tadi Yesus dan aku adalah satu, aku dan Bapa satu. Padahal di Tritunggal itu diskreti berbeda. Saya jadi bingung ini, padahal saya udah mau masuk Tritunggal, saya jadi ragu jadinya. Loh, Yesus dan Bapa adalah satu, cahaya matahari dengan matahari satu nggak saya tanya? Wah, itu kan analoginya Sabelius. Oh, ini saya sudah katakan sama kamu dari tadi, kamu dengar ya. Saya menganalogikan matahari itu supaya bisa dicerna sama kamu yang Wanes ini. Paham? Cahaya matahari dengan matahari itu tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Yesus dan Bapa itu, bro, dengar. Yesus dan Bapa itu bisa kamu bedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Paham? Aku mau bilang sama. Maka Yesus mengatakan aku dan Bapakku adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan aku telah keluar dari Bapakku? Tadi kamu bilang sama. Lama kamu nih, aku udah katakan jangan kau petantang-petenteng, bro. Di dalam Alkitab aku nanti sama sikat Bapa kau beda. habis di sini. Enggak. Kapan Yesus berkata aku dan Bapa beda, aku sama Roh Kudus beda? Kapan dia berkata seperti itu? Yesus dan Bapa adalah satu. Cahaya matahari dengan matahari satu nggak saya tanya? Saya nggak mau pakai matahari. Udah, berarti kau tidak paham. Matahari dengan cahaya itu satu saja kau tidak paham. Kau mau nanyakan tentang Tuhan? Gimana sih lu? Sebentar. Saya kan dituduh Sabelius, tapi saya tidak setuju dengan analogi matahari. Enggak, bro. Kau keluar ada dari mana, bro? Udah sesatin beneran, bro. Sekarang begini, Lae. Saya tidak suka pakai matahari karena sekarang koleksi bajunya jelek-jelek matahari. Nah, jadi sekarang begini. Kita pakai ayat Alkitab aja. Berarti kau mau nyudutkan matahari ini berarti? Iya. Nggak boleh gitu, bro. Nggak boleh. Itu perusahaan, bro. Nanti kau kena hukum kau. Bukan. Saya nggak mau pakai analogi matahari. Karena itu analoginya Sabelius. Lah kau kan sendiri aliran Tertullianus, kok pakai analogi Sabelius?
gitu. Ya teman-teman muslim biar belajar nih debat. Bro, analogi itu bukan berarti harus Sabelius, bukan bro. Analogi itu supaya apa? Supaya ketika kita berdialog itu, kita memberikan sebuah cernaan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu menangkap dengan baik. Oke. Tetapi kalau kamu tidak menangkap dengan baik tentang apa yang saya cernakan ini, berarti sudah memang kamu memang benar-benar udah kacau. Saya setuju. Kita harus memberikan pencerahan kepada muslim supaya mereka bisa mencerna dengan baik. Tetapi Kalau kamu memberikan pencerahan kepada mereka, Yesus adalah Bapa, jadi kamu salah ini. Sebentar. Yesus sama Bapa salah. Oke, salah nggak apa-apa. Sekarang kan Tritunggal yang benar. Ya benar Tritunggal dong. Kamu harus akui Tritunggal itu benar. Kamu nggak boleh sembarangan berbicara Yesus adalah Bapa. Sebentar. Kan kamu bilang yang Tritunggal benar, tapi tadi kamu bilang kamu bukan Tritunggal. Saya bingung. Lalu kamu bilang kamu memberikan pencerahan kepada muslim supaya bisa mencerna apa itu Tritunggal. Ternyata Tritunggalmu juga nggak bisa kamu cerna. Bilanglah ada dua hakikat, bilanglah dia sama, padahal diskresi. Saya curiga nih, gitu. Firman dengan kamu itu kan curiga saya. Curiganya apa bro? Nggak ada yang dicurigai di sini bro. Tritunggalnya pakai matahari, aliran Sabelius dipakai. Begini, bisa nggak saya netralkan nih? Saya yang bertanya, mungkin teman yang bisa menilai ya, gini ya. Biar enak bro, pakai sahabat. Oke. Ini kan Yohanes 5:30. Aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa adalah sama ya. Oke ya, ini kita deal dulu di sini. Saya mau bertanya kepada kedua nih narasumber nih. Ya, kalau Yesus dan Bapa adalah sama, adalah satu, yang manakah yang mencipta alam semesta? A. Yesus, B. Bapa, C. keduanya. Saya jawab dulu ya. Ya. Karena dia satu dan sama, maka tidak ada yang manakah. Jadi Bapa adalah anak gitu. Lanjut. Oke, baik. Kalau Meme, yang manakah antara Bapa dan Yesus? Silakan. Oke. Di Kolose tadi kan sudah sangat dijelaskan yang menjadikan alam semesta ini Bapa melalui perantara firman-Nya. Firman-Nya ini siapa? Disebut dengan Yesus. Paham? Jadi untuk menerangi bumi ini Tuhan menjadikan cahaya itu sebagai perantara. Oke, cukup. Pertanyaan kedua. Yang manakah yang disembah Kristen? A. Bapa itu sendiri, Yesus itu sendiri, C. keduanya. Silakan. Nah, kalau saya jawab, karena Bapa dan anak itu adalah sama, maka tidak ada yang manakah. Ya. Lanjut. Sekarang kalau saya menjawab, karena cahaya matahari dengan matahari adalah sama, dua-duanya satu, ya sama saja. Berarti Bapa dan Yesus adalah oneness dong lu. berarti oneness dong. Kok oneness gimana sih? Cahaya matahari dengan matahari adalah satu, Yesus dan Bapaknya adalah satu. Lo mau ngelecehin si ini nih, si Andi Celebes nih mau di Lu oneness, Bang. Kalau jawaban lu gitu oneness. Mulai curang kalian kan, mulai curang ini. Bukan. Cahaya matahari dan matahari adalah satu. Cahaya matahari dan matahari bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan, sama seperti Yesus, bro. Ya, oke. Yang mengatakan Bapa dan anak itu sama itu cuma oneness. Trinitas mengatakan diskresi. Anak bukanlah Bapa. Anda ini maunya kemana sih? Ke oneness apa ke Tritunggal? Tadi ditanya Bang Andi Celebes itu, menyembah kepada Yesus dengan menyembah kepada Bapa itu sama atau tidak? Saya mengatakan sama saja. Ya oneness itu. Oh enggak, siapa bilang oneness? Ya. Gimana sih, jelasin. Enggak ada. Tapi katanya Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa bukanlah anak. Yesus sujud kepada Bapa, Bapa bukanlah anak. Ini kamu nih Tritunggal gak jelas nih. Yesus berdoa gimana? Coba kamu jelaskan. Coba. Yesus berdoa gimana? Saya tanya dulu, kamu belajar dari Sofiatul apa dari siapa? Bukan saya, ini profesor langsung. Saya ini profesornya. Profesornya ya? Buset. Ngeri juga, kalau Anda profesor saya mundur aja deh. Maka itu jangan petantang-petantang di hadapan saya, bro. Masalahnya profesor nggak tahu teks asli repot juga nih. Enggak, makanya itu jangan petantang-petenteng di sini. Kalau kau tidak berani menghadapi profesor, jangan petantang-petenteng. Ya aku berani deh, soalnya nggak tahu teks asli, jadi menurut gua Atau ya. gini nih, saya ambil pertanyaan satu nih. Ya. Kalau Tuhannya Kristen itu satu, siapakah nama Tuhan Kristen itu? Silakan. Nah, ini perlu nih, bagus ini, mantap ini. Nah, silakan Samuel. Bida, silakan. Oke, Yohanes mah gampang jawabnya itu. saya pakai ayat aja ya. Ya. Nah, contohnya Matius 28 ayat
Baptislah dalam satu nama, milik Bapa, milik Anak, milik Roh Kudus. Kenapa satu nama? Di situ pakai kata onoma singular, bukan onomata. Bunyinya begini. Baptis atau onoma, to patros, to kaito huios, kaito hagios nomatos. Nah, terus Yohanes 17 ayat 11-12, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yohanes 34 ayat 5, kalau nggak salah ya. Aku datang atas nama Bapakku, kamu menolak aku. Jikalau ada orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Nah, jadi tidak mungkin nama Yesus namanya sendiri. Nah, nama Yesus adalah nama Bapaknya. Itu aja jawaban saya. Berarti nama Yesus itu proper name daripada Sang Pencipta. Ya. Lalu di Keluaran 3 ayat 14-16 itu Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa bahwasan aku adalah Yahweh, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya nenek moyangmu, dan itulah sebutan dulu, Mei. Lu nggak jawab dulu pertanyaannya moderator nih. Sebentar. Jelasan itu nggak apa-apa. Saya jelaskan nggak apa-apa. Bentar dulu, saya baca belum habis, jangan kau potong dulu, Samuel. Oke. Kamu mengatakan tadi bahwasan proper name daripada Sang Pencipta itu adalah Yesus, tetapi kamu tidak tahu bahwasan nama Yesus itu munculnya itu ketika di zaman malaikat menyampaikan kabar baik kepada Maria. Arti daripada Yesus itu artinya Tuhan menyelamatkan. Tetapi di dalam Kristen Tritunggal itu tidak mengimani bahwasan proper name daripada Sang Pencipta itu adalah Yesua. Tetapi Kristen Tritunggal itu mengimani bahwasan proper name daripada Sang Pencipta itu, karena kami menjadikan kitab suci para nabi sebagai landasan iman kami, maka kami berdiri di dalam kitab Musa, yaitu Keluaran 3 ayat 14-16. Tuhan mengatakan kepada Musa begini, akulah Yahweh, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya nenek moyangmu, dan itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Dengar, itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Oke, sebentar ya, saya jawab ya. Sebentar apa saya tanya, sebentar apa? Loh, kok takut? Kamu mutar-mutar di sini? Takut. Takut pula, jangan kamu mutar-mutar ya. Iya, Keluaran 6 ayat 3 ya. Aku telah menampakkan diri. Berarti dia sudah melihat nih, ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai, ya. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Jadi artinya dengan nama apa dia menyatakan dirinya? Hei, dengan namaku Yahweh di Keluaran 6 itu dia belum menyatakan namanya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia menyatakan namanya itu di zaman Musa. Makanya kau belajar harus benar-benar, jangan kau ngarang-ngarang di sini. Kau ini benar-benar. Aku pikir kau ini ilmunya bagus, rupanya di sini hanya ngarang. Kau udah enggak masuk. Aku takut dibantah. Kau enggak masuk. Aku udah bilang dari tadi kalau ilmu enggak ada tuh enggak usah kau petantang-petantang di hadapan saya. Tuhan itu mengatakan begini ya. Aku belum menyebutkan namaku itu kepada para nabi sebelum kedatangan Musa, bro. Jangan kau ngarang sama aku di sini, bro. Sama yang lain kau ngarang-ngarang sama aku nggak usah, bro. Kok maksa sih? Ngarang-ngarang kau nih, padahal dari tadi aku pikir ilmunya. Kau pada ngibul-ngibulin Tritunggal dari dulu kayak gini kerjaanmu ya. Sebentar. Jangan marah-marah. Bukan sebentar kau ngibuli, kau berusaha untuk menghibur. Untung saya ini pintar, makanya saya langsung hantam kau nih. Kau mau ngibulin kau nih, berusaha untuk menghibur ini berarti ini. Sebentar lah, saya mau tanya. Jadi ketahuan kali mau bohongnya alamak, kawan. Jadi Yahweh baru menyatakan namanya kepada Musa, nama Yahweh itu. Yahweh itu, nama Yahweh itu di Keluaran, di Kejadian 4 itu di zaman Abraham, di zaman Adam dengan Hawa itu namanya sudah disebut. Tetapi ya, Tuhan itu menyatakan namanya itu. Dengar, saya ajari kau di sini biar kau belajar. Dengar. Kan gua bilang baru disebutkan. Saya ajari kau di sini biar kau dengar. Kau nggak ada ilmu kau di sini. Dengar, saya ajari kau. Kau nggak usah kau petantang-petantang di hadapan saya, bro. Saya ajari kau di sini, bro. Kau sama Kristen Tritunggal yang lain kau mau sosokan sama saya, jangan usah. Saya ajarin kau di sini kau usah. Dengar saya jelaskan sama kau. Saya profesor, dengar. Saya ajarin kau ya. Sebentar apa? Sebentar kau mau ngibulin orang Tritunggal, kau mau ngomong Tritunggal kok sebentar apa? Sabar dulu. Sebentar ya. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan udah bro, aku mau turun, udah malas aku kau berusaha untuk ngibul gitu, malas aku enggak. Kau mau nipu kau nih, malas aku. Aku enggak nipu, aku percaya. Ya. Enggak, kau bilang sama Tritunggal yang lain, naikkan Tritunggal yang lain. Ini enggak masuk ini mau ngibulin orang kok ini, malas aku. Jangan masa nu kalah, Mei. Jangan kalah, Mei. Main pribadi dong. Ambil alih Pak Bang Handi, mungkin Meme udah enggak ini. Meme udah mau kabur itu dia, udah meronta-ronta. Waduh, turun dia.
Iya, kabur pasti. Nah, ini saya bacakan teman-teman, dia tuh banyak nipunya nih. Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Ini keturunan ketiga daripada Adam. Cucunya Adam, Enos ini ya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Nah, dia tadi bilang baru di zaman Abraham diperkenalkan nama Yahweh. Gini aja deh, Bro Samuel, itu Tritunggal itu, Trinitas itu sebenarnya itu perisainya kan ada dua. Ini ajaran Tritunggal ini nongol dari mana sih? Boleh diterangkan? Ajaran Tritunggal itu sebenarnya